Telapak tangan Yue Longtian membeku di udara dan tidak terayun ke bawah. Ia melihat sekeliling dan melihat lebih dari selusin anggota keluarga Yue yang terluka parah. 4 di antaranya tak sadarkan diri, tersegel oleh batasan kesadaran ilahi khusus. Meskipun sebagian besar kultivator keluarga Yue terluka ringan atau bahkan tidak terluka sama sekali, dan masih memiliki kekuatan tempur, tatapan yang mereka berikan kepadanya sangat rumit. Yue Longtian adalah pemimpin para kultivator klan Yue. Atas perintah ketua klan, para kultivator klan Yue lainnya tak berani menentangnya. Hanya dengan satu perintah darinya, para kultivator klan Yue akan dengan gagah berani melawan musuh, menumpahkan darah di medan perang. Atas perintah yang sama darinya, para kultivator klan Yue juga akan melepaskan senjata sihir mereka dan meninggalkan permusuhan. Perubahan yang terjadi setelahnya, yang memengaruhi kehidupan setidaknya puluhan orang, semuanya bergantung pada keputusan Yue Longtian. Hal ini membuat Yue Longtian merasakan tanggung jawab dan tekanan yang besar dari mata rekan-rekannya. Lepaskan dia, bisik Yue Longtian kepada para kultivator keluarga Yue yang sedang mengendalikan jaring perak raksasa yang menjebak Fang Tianao. Ya, para biksu keluarga Yue mengambil harta karun di tangan mereka tanpa ragu. Ekspresi Yue Nanfeng pun ikut rileks. Hidup dan mati anak-anak keluarga Yue memang jauh lebih penting daripada perebutan kekuasaan sesaat. Gumam Yue Longtian dalam hati. Lepaskan mereka, perintah Yue Longtian kepada para kultivator keluarga Yue lainnya. Para kultivator keluarga Yue ini pun mundur ratusan kaki, memberi kesempatan pada Liu Chenfeng dan yang lainnya yang terkepung untuk melarikan diri. Yue Longtian menyipitkan mata dan menatap Limuran dalam-dalam, lalu berkata, "Yang mulia memang luar biasa kuat. Saya tak pernah menyangka akan ada guru seperti Anda di dunia kultivasi abadi. Saya sungguh terkesan. Keluarga Yue saya tidak ingin menyinggung guru seperti Anda, jadi mengapa tidak menyelesaikan konflik ini di sini saja? Bagaimana keluarga Yue berencana menyelesaikan ini?" Tanya Limuran. Yue Longtian berkata, "Sangat mudah. Mulai hari ini, keluarga Yueku dan kalian tidak akan saling mengganggu. Kami tidak akan saling mengganggu dan tidak akan saling melanggar. Mohon juga hapus batasan pada beberapa muridku. Mulai sekarang, kita tidak akan berutang apapun kepada satu sama lain. Untuk menunjukkan ketulusan kami telah mengampuni beberapa rekan kalian." Limuran mencibir, "Mulai sekarang, kita impas. Kau terdengar mudah sekali. Kita tidak memprovokasi keluarga Yue, tetapi mereka bertindak begitu agresif, menyerang kita dan menyebabkan banyak murid kita terluka parah. Apa kita akan membiarkannya begitu saja? Lalu apa yang akan Anda lakukan, Tuan?" Wajah Yue Longtian menjadi muram. "Jika Anda bersikeras berjuang sampai titik darah penghabisan, keluarga Yue saya pasti akan mendukung Anda." Limuran menggelengkan kepalanya. "Kalau aku membasmi seseorang, aku tak akan menahan diri. Aku khawatir para kultivator keluarga Yue yang terluka ini pasti sudah kehilangan nyawa mereka. Bagaimana? Kudengar keluarga Yue ahli dalam alkimia dan penyempurnaan senjata. Kalau kau menyerahkan sebotol ramuan penyembuh kelas atas, aku akan melepaskan ikatan spiritual salah satu kultivator keluarga Yue." Yue Longtian mengerang sejenak, lalu mengangguk. "Oke, ayo kita lakukan." Dia mengulurkan telapak tangannya dan memukul telapak tangan Limuran 3 kali di udara, yang dianggap sebagai persetujuan lisan. Perjanjian semacam ini sebenarnya tidak memiliki kekuatan mengikat yang besar. Ini hanyalah kompromi antara kedua belah pihak karena mereka saling waspada terhadap kekuatan masing-masing. Jika salah satu pihak tiba-tiba menambah atau mengurangi kekuatan, perjanjian ini kemungkinan besar tidak akan ada lagi. Yue Longtian mengeluarkan 4 botol ramuan dan menyerahkannya satu persatu kepada Limuran. Limuran juga menyelamatkan para kultivator keluarga Yue yang tersegel oleh segel Dewa Es satu persatu. Para biksu itu lalu terbangun sedikit. "Kakak ke-16, kamu baik-baik saja. Periksa tubuhmu untuk melihat apakah pembatasannya sudah dicabut." Tanya Yue Longtian kepada salah satu tetua keluarga Yue. Pria tua itu mengangguk dan menggunakan indera ilahinya untuk memeriksa dirinya sendiri. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Batasan indera ilahi telah hilang, tetapi sebuah batasan magis yang aneh telah muncul. Batasan ini sangat rahasia dan aneh. Jika aku tidak memiliki suatu kemampuan, aku khawatir aku tidak akan menemukannya. Ekspresi Yue Longtian berubah, dan dia bertanya pada Limuran dengan suara berat, "Apa yang terjadi?" Limuran tersenyum tipis. "Haha, aku tidak menyangka keluarga Yue begitu berbakat. Mereka benar-benar menemukan cara yang kusimpan begitu cepat. Ya, batasan sihir khusus ini juga kutinggalkan. Aku baru saja setuju untuk mencabut batasan spiritual tadi, tapi belum menyebutkan batasan sihir ini. Namun, rekan-rekan Taois, tidak perlu khawatir. Larangan magis ini tidak berpengaruh pada kekuatan para kultivator keluarga Yue. Larangan ini hanyalah bahaya tersembunyi.
Jika keluarga Yue tiba-tiba berbalik melawan kita di masa depan dan bergabung dengan 3 keluarga besar lainnya untuk mencelakai kita, setidaknya aku bisa menyeret beberapa kultivator keluarga Yue bersamaku. Setelah mengatakan itu, Li Muran memanggil Liu Chenfeng dan yang lainnya, ayo pergi. Begitu selesai berbicara, Li Muran sudah memanggil pedang serakah dan menebasnya ke udara. Dengan kilatan cahaya ungu, retakan besar tercipta di kehampaan. Cahaya terang memancar dari tubuh Li Muran, melingkupi Liu Chenfeng dan yang lainnya, lalu terbang ke dalam celah. Yue Longtian dan para kultivator keluarga Yue lainnya menyaksikan kejadian ini dengan tenang dan tidak berusaha menghentikannya. Dari mana asal-usul orang-orang ini? Meskipun jumlahnya tidak banyak, masing-masing dari mereka sangat kuat. Terutama pemuda yang memimpin, kekuatan sihirnya bahkan lebih aneh dan tak terduga. Aku telah berlatih selama lebih dari 3.000 tahun dan telah menjelajahi seluruh benua Fengyun, tetapi aku sama sekali tidak dapat memahami kekuatan sihirnya. Gumam Yue Longtian. Yue Nanfeng menggelengkan kepalanya. Keponakanku juga tidak mengerti. Mereka mengaku sebagai kultivator lembah pedang surgawi, tapi aku belum pernah mendengar kekuatan macam apa lembah pedang surgawi itu. Lembah Tianjian. Seorang lelaki tua dari keluarga Yue tiba-tiba berseru. Kenapa, kakak kelima, pernahkah kau mendengar tentang sekte ini? Yue Longtian bertanya pada lelaki tua itu. Pria tua itu mengangguk. Ya, saya pernah mendengar nama itu. Namun, Lembah Tianjian hanyalah sebuah faksi kecil yang muncul di benua Liu Yue dalam 2 atau 3.000 tahun terakhir. Dengan sedikit kultivator dan profil yang sangat rendah, faksi ini relatif tidak dikenal. Namun, tetua Tianjian dari Lembah Tianjian konon adalah seorang kultivator pedang dengan latar belakang yang terhormat, meskipun nama aslinya tidak jelas. Di antara para kultivator pedang, Lembah Tianjian cukup terkenal, dan saya mendengarnya dari seorang rekan kultivator pedang. Bagaimana pasukan dari benua Liu Yue bisa sampai di sini? Yue Longtian mengerutkan kening. Keempat keluarga besarku dan aku akhirnya berhasil memasuki tempat ini, tetapi mereka datang jauh sebelum kami. Apakah ada hal lain yang terjadi? Nama pedang surgawi jelas hanya nama sandi. Kami tidak tahu asal-usulnya yang sebenarnya. Semua orang termenung, tetapi untuk sesaat, mereka tidak dapat memahaminya. Beberapa berspekulasi bahwa keluarga Jin, salah satu dari 4 keluarga besar, juga ahli dalam ilmu pedang dan mungkin terkait dengan lembah pedang surgawi, tetapi tidak ada bukti kuat. Yue Longtian bertanya kepada seorang tetua dari keluarga Yue, kakak ke-16, bisakah kau mencoba menghilangkan batasan magis itu? Jika tetap berada di dalam tubuh, itu akan selalu berbahaya. Jika kita harus melawan mereka, itu akan menjadi masalah tambahan. Tetua keluarga Yue mengerutkan kening, saya khawatir ini tidak akan berhasil. Kekuatan magis ini sangat aneh. Sepertinya bukan energi ibal atau energi spiritual. Meskipun hanya sedikit energi vital, itu tidak bisa dihilangkan dengan paksa. Saya khawatir hanya para senior di tingkat Mahayana keluarga kita yang bisa membantu. Ada cara untuk mengatasinya. Mengerti. Yue Longtian mengangguk dan mendesah pelan. Ia tak pernah menyangka hampir 100 kultivator keluarga Yue tak akan mampu mengalahkan 9 kultivator lembah Tianjian. Paman 12, ini peta topografi peninggalan para biksu dari lembah Tianjian. Yue Nanfeng mengeluarkan gulungan itu dan menyerahkannya kepada Yue Longtian. Yue Longtian sangat gembira. Kita punya peta topografi, yang jauh lebih memudahkan kita daripada 3 faksi lainnya. Tapi apakah peta ini bisa diandalkan? Berdasarkan tanda di peta, tempat ini seharusnya hutan lebat, tetapi daerah sekitarnya tandus. Di mana tanda hutan lebat itu? Mungkin dulunya hutan lebat, tapi kemudian hancur. Kata Yue Weifeng, kami membandingkan tempat-tempat yang kami jelajahi dengan peta topografi, dan hasilnya persis sama. Peta ini pasti benar. Karena seorang kultivator dari lembah Tianjian telah muncul di sini, haruskah kita memberitahu 3 keluarga besar lainnya untuk bergabung dan menghadapinya? Tanya seorang kultivator dari keluarga Yue. Jangan sampai ada yang bocor. Yue Longtian mendengus dingin. Lebih baik mereka bertemu dengan sekelompok orang ini, lalu mereka akan saling bertarung dan menderita kerugian. Keluarga Yueku, lebih baik kita simpan kekuatan kita. Seberkas cahaya menyambar di langit, dan Li Muran, Liu Chenfeng dan yang lainnya keluar dari kehampaan. Kemudian, Hua Yuncong menyiapkan formasi pedang Trading Void dan terbang menjauh ke tempat yang lebih jauh, menjauh dari keluarga Yue. Di sebuah lembah spiritual yang lebih kecil, penduduk lembah Tianjian sedang beristirahat di sana. Li Muran mengeluarkan botol-botol pil spiritual, memeriksanya dengan saksama, lalu memberikannya kepada orang-orang yang terluka untuk diminum. Berkat keberanian Paman Li, kalau tidak, kita akan berada dalam bahaya besar dan tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Liu Chenfeng mendesah.
Semua orang mengangguk setuju. Meskipun semua orang telah berusaha sekuat tenaga dalam pertempuran tadi, jika bukan karena kekuatan luar biasa Limuran yang membuat keluarga Yue terlalu takut, mereka tidak akan pernah menyerah. Paman Li, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Hua Yunchong. Semua orang memandang Limuran, menunggu keputusannya. Limuran bukan hanya paman master dan yang paling senior, tetapi kekuatannya juga paling menakjubkan, menjadikannya pemimpin. Semua orang benar-benar tunduk padanya, tentu saja mengikuti arahannya. Limuran terdiam sejenak, lalu berkata, pulihkan dulu lukamu. Ini tempat yang berbahaya. Apapun yang kita lakukan selanjutnya, kita harus mengandalkan kekuatan yang besar. Jika kita terlalu lemah, tidak akan ada peluang untuk bernegosiasi atau bekerja sama dengan kekuatan lain. Setelah lukamu pulih, kita harus mempertimbangkan apakah akan bergabung dengan salah satu dari 4 keluarga besar. Bergabung dengan 4 keluarga besar. Liu Chenfeng tercengang. Li Muran mengangguk. Benar, kita sudah tahu bahwa satu-satunya orang yang memasuki tanah tersegel adalah 4 keluarga besar dan 5 kekuatan lembah Tianjian seperti kita. Di antara mereka, kitalah yang terlemah. Kita tidak tahu hubungan rumit antara 4 keluarga besar lainnya. Tapi jika mereka bergabung untuk menghadapi kita, kita pasti akan kalah. Paling-paling, hanya 1 atau 2 orang yang bisa lolos karena keberuntungan. Dan tanah tersegel ini tidak terlalu luas. Dengan ratusan kultivator tingkat tinggi yang mencari kemana-mana, kita tidak akan pernah bisa bersembunyi lama-lama. Jadi, satu-satunya cara adalah bergabung dengan salah satu pasukan ini terlebih dahulu. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan dukungan dan membuat ketiga pasukan lainnya waspada. Kuncinya, siapa yang bersedia bergabung dengan kita? Kekuatan mana yang lebih andal? Dan bagaimana kita bisa menengahi? Limuran melanjutkan, kita tidak tahu kekuatan keseluruhan dari 4 keluarga besar, Bunga Cermin, Bulan Air, Jin Ye, dan Su Yue, tetapi secara umum, kekuatan mereka seharusnya hampir sama. Oleh karena itu, kekuatan bukanlah pertimbangan utama kita. Kakak senior Tianjian, tetua, memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Su, terutama dengan kepala keluarga Su. Jadi, dengan kata lain, kami memiliki hubungan yang relatif dekat dengan keluarga Su. Juga, kebetulan aku kenal salah satu anggota keluarga Jin. Dia mungkin juga sudah memasuki tempat ini. Aku juga bisa mencoba menghubunginya dan mencari tahu tujuan 4 keluarga besar memasuki tempat ini, dan apakah dia bisa menggunakan kekuatan keluarga Jin untuk melindungi kita. Jika itu tidak memungkinkan, keluarga Yue juga bisa dipertimbangkan. Mereka paling tahu kekuatan kita, jadi kerjasama itu mungkin. Di dunia kultivasi abadi, bukan hal yang aneh bagi mantan musuh untuk bekerja sama demi kebaikan bersama. Namun, jika kita bekerja sama dengan keluarga Yue, kita harus selalu waspada apalagi, mereka mungkin saja memanfaatkan kita untuk melawan 3 kekuatan lainnya. Setelah mendengar ini, semua orang berpikir keras. Mengapa Tuan Li tidak menyebut-nyebut keluarga Ye? Tanya Fang Tianao. Limuran mendesah, berdasarkan informasi yang dikirim oleh adik ke-9ku, pembasmi yang membasminya kemungkinan besar adalah seseorang dari keluarga Ye. Aku berjanji akan membalaskan dendamnya. Begitu, Fang Tianao mengangguk. Kalau memang benar keluarga Ye, tentu saja kami akan berusaha menyelesaikan masalah ini. Setelah Liu Chenfeng dan yang lainnya mendiskusikannya, kebanyakan orang menyetujui usulan untuk bergabung dengan keluarga Su. Lagi pula, tetua Tianjian memiliki hubungan baik dengan Su Haoran, kepala keluarga Su. Terlebih lagi, Liu Chenfeng dan yang lainnya telah tinggal di kediaman Su selama beberapa bulan, mengenal beberapa kultivator keluarga Su. Meskipun mereka tidak bisa dianggap teman dekat, setidaknya mereka tahu bahwa para tetua mereka memiliki hubungan dekat, jadi seharusnya tidak ada terlalu banyak permusuhan. Hua Yunchong mendukung bergabung dengan keluarga Jin karena sebagian besar anggota keluarga Jin adalah pendekar pedang dengan keterampilan serupa dan mudah bergaul. Namun, kebanyakan orang setuju untuk bergabung dengan keluarga Su, jadi ia mengikuti pendapat umum. Setelah berdiskusi dengan saksama, Limuran berkata, baiklah, mari kita pergi dan menguji niat keluarga Su dulu. Meskipun aku pernah ke kediaman Su sekali, aku mengantuk dan tidak ingat banyak, dan aku tidak bisa mengenali banyak kultivator keluarga Su. Katakan padaku nama dan ciri-ciri kultivator keluarga Su yang pernah kau lihat di tahap tubuh spiritual, lalu aku akan mencari mereka. Apa, Paman Li ingin bertindak sendiri? Tanya Liu Chenfeng heran. Benar, kata Limuran. Kita harus bergegas dan jangan biarkan keempat faksi lainnya mencapai kesepakatan untuk bergabung terlebih dahulu. Kalian semua harus membentuk formasi tersembunyi jauh di dalam nadi spiritual lembah spiritual ini dan mencoba memulihkan diri secara diam-diam. Aku akan pergi mencari keluarga Su. Jangan khawatir, aku punya banyak kekuatan magis spasial. Jika keluarga Su punya niat buruk, aku akan mencari cara untuk melarikan diri.
Jika kita pergi bersama, kita akan mudah terjebak atau jatuh ke dalam situasi yang sama seperti pertempuran sulit melawan keluarga Yue. Semua orang mengangguk. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka memang tidak bisa banyak membantu Limuran, bahkan mungkin bisa menjatuhkannya. Semua orang menggambarkan penampilan, sosok, dan ciri-ciri lain dari para kultivator tubuh spiritual keluarga Su yang mereka temui dan menggambarkannya dengan cahaya spiritual. Limuran menghafalnya satu per satu. Para pembudidaya abadi memiliki ingatan fotografis dan dapat mengenali sesuatu hanya dengan satu pandangan. Setelah itu, Limuran membantu mereka bersembunyi jauh di dalam nadi spiritual, dan dia terbang keluar dari lembah spiritual. Ruang tertutup ini tidak kecil, jadi menemukan seseorang tidaklah mudah. Namun, karena keluarga Yue beranggotakan hampir 100 orang, keluarga Su pasti akan mengirimkan banyak kultivator juga. Dengan begitu banyak kultivator, baik yang bekerja bersama maupun sendiri-sendiri, akan relatif mudah untuk menemukan mereka. Limuran tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah, jadi ia mengenakan jimat persembunyian malam dan bersembunyi di siang hari serta keluar di malam hari. Ia hanya terbang perlahan ketika ruang tertutup itu gelap untuk memeriksa keberadaan para biksu tersebut. Limuran bersembunyi di kegelapan dan melihat banyak kultivator terbang. Para kultivator ini pasti keturunan dari 4 keluarga besar yang menerobos masuk ke tempat ini. Mereka biasanya beraksi berkelompok, tetapi terkadang mereka beraksi sendiri. Mereka pasti punya kemampuan melarikan diri yang hebat untuk bisa seberani itu. Limuran tidak yakin siapa kultivator keluarga Su, jadi ia tidak mengungkapkan identitasnya secara gegabah. Sekarang di tanah tertutup ini, musuh dan kawan tidak jelas, jadi ia tidak akan gegabah membasmi para kultivator yang sendirian itu dan menciptakan kebencian yang tidak perlu. Suatu malam, 3 hari kemudian, Limuran akhirnya melihat sosok yang familiar. Sosok itu adalah seorang pria parubaya berjubah hijau, berada di tahap tengah tubuh spiritual. Berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Liu Chenfeng dan yang lainnya, pria ini bernama Su Huan, seorang kultivator dari keluarga Su. Limuran hendak menemui orang ini, memberitahu tujuan kunjungannya, dan memintanya untuk memperkenalkannya kepada penanggung jawab keluarga Su. Namun, ia melihat Su Huan bertindak sendiri dan keberadaannya aneh. Aneh, sekelompok kultivator keluarga Yue melewati arah yang ditujunya belum lama ini. Mungkinkah orang ini berkolusi dengan keluarga Yue? Hati Limuran bergetar. Jika memang begitu, ia tidak berani mengungkapkan identitasnya di depan Su Huan. Limuran diam-diam mengikuti Su Huan, menjaga jarak. Berkat kekuatan misterius jimat tersembunyi malam, Su Huan tidak menyadarinya. Tak lama kemudian, Su Huan terbang ke sebuah lembah. Limuran pun diam-diam terbang ke lembah dan bersembunyi di balik batu besar. Tak lama kemudian, sosok lain terbang di langit malam. Limuran terkejut ketika melihatnya ternyata itu seorang kultivator dari keluarga Yue. Begitu melihat Su Huan, kultivator keluarga Yue segera mengeluarkan selembar giok dari sakunya dan menyerahkannya. Ini peta topografi yang kugambar. Peta topografi yang asli ada di tangan Yue Longtian. Aku hanya melihatnya sekilas dari kejauhan dan menggambarnya berdasarkan ingatanku. Mungkin tidak terlalu detail, tapi pasti sangat berguna. Su Huan sangat gembira dengan peta topografi ini, akan jauh lebih mudah bagi kita untuk mencari keluarga Yue. Apakah kamu menemukan sesuatu? Tidak, tidak ada apa-apa di sini. Kalaupun ada, pasti sudah diambil oleh para biksu lembah Tianjian yang misterius itu sejak lama, kata biksu keluarga Yue. Waktu hampir habis. Aku harus kembali sekarang agar tidak menimbulkan kecurigaan. Su Huan mengangguk penuh terima kasih. Jaga dirimu, saudaraku. Setelah ini selesai, aku akan melapor kepada kepala keluarga dan mengizinkanmu kembali ke keluarga Su dan mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan yang penuh ketakutan ini. Mulai sekarang, kecuali keluarga Yue menemukan sesuatu yang besar, jangan hubungi kami untuk menghindari terungkapnya identitasmu. Selain itu, jika kau menemukan anggota keluarga Yue yang tersembunyi di keluarga lain, kau harus mencari cara untuk memberi tahu kami. Aku tidak tahu apakah ada anggota keluarga Yue di antara para kultivator keluarga suku. Ya, biksu keluarga Yue mengangguk, lalu segera terbang keluar lembah. Dia baru saja terbang keluar dari lembah ketika sebuah teriakan dingin tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Sangat sulit bertemu teman lama, tetapi kau akan pergi secepat ini. Oh tidak, itu Yue Longtian. Wajah kultivator keluarga Yue berubah drastis. Pada saat ini, lebih dari selusin kultivator keluarga Yue tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Mereka adalah Yue Longtian dan yang lainnya. Kalau aku tidak sengaja mengungkapkan kekuranganku, aku takkan bisa memancing mata-mata sepertimu, Ling Zuo. Sebagai seorang kultivator tingkat lanjut, keluarga Yue ku telah memperlakukanmu dengan baik, tapi aku tak pernah menyangka kau akan mengkhianati keluarga Yue. Yue Longtian memelototinya dengan niat membasmi. Ling Zuo mendesah pelan dan berkata, karena sudah begini, tidak ada gunanya bicara lagi.
Aku tak pernah menyangka kau akan mulai mencurigaiku dan memasang jebakan ini. Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena tidak melakukan pekerjaanku dengan baik dan tidak cukup teliti. Aku pantas menerima bencana ini. Su Huan terkejut. Ia segera terbang ke Ling Zuo dan berkata, "Saudaraku, cepatlah pergi. Aku akan melindungimu. Meninggalkan kami." Yue Longtian mencibir, "Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri." Ia melambaikan tangannya, dan para biksu dari keluarga Yue, yang telah dipersiapkan sebelumnya, mengorbankan rantai emas atau perak, mengelilingi lembah. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba terbang keluar dari balik batu besar di lembah, dan cahaya pedang ungu yang mengerikan menyambar ke udara. Ada orang lain. Yue Longtian terkejut. Setelah melihat cahaya pedang ungu itu, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Kilatan cahaya pedang ungu muncul, dan seketika, memanfaatkan ketidaksiapan kultivator keluarga Yue, pedang itu memotong celah di area yang ditutupi rantai emas. Pada saat yang sama, sosok itu terungkap dengan jelas. Dia adalah Li Muran. "Kau lagi, nak." Wajah Yue Longtian berubah drastis. Ketika semua kultivator keluarga Yue melihat Li Murong, raut wajah mereka sedikit berubah. Mereka langsung teringat pertempuran 3 hari yang lalu. "Mereka berdua adalah temanku. Aku harus menyelamatkan mereka. Maaf telah menyinggung mereka." Li Muran tersenyum tipis dan segera memancarkan cahaya hantu, yang menggelinding ke arah Su Huan dan Ling Zuo. "Jika kalian ingin hidup, percayalah padaku kali ini," kata Li Muran kepada mereka berdua. Dalam sepersekian detik itu, mereka berdua berpikir dan membiarkan diri mereka tersapu oleh cahaya hantu Li Muran tanpa perlawanan apapun. Kemudian, ada kilatan cahaya, dan Li Muran menuntun mereka ke celah kehampaan dan menghilang ke dalam lembah. Otang pembawa sial, Yue Longtian murka. Ia menamparkan dengan telapak tangannya, menghancurkan batu besar tempat Li Muran bersembunyi di lembah hingga berkeping-keping. Ratusan mil jauhnya, Li Muran, Su Huan dan yang lainnya melarikan diri dari celah kehampaan. "Terima kasih atas bantuanmu, rekan Daois Li." Su Huan membungkuk pada Li Muran. "Saudara Su, apakah Anda mengenali saya?" Li Muran sedikit tertegun. "Tentu saja saya kenal rekan Daois Li. Beliau pernah mengunjungi keluarga Su saya dan diterima oleh kepala keluarga kami. Saya juga bertemu rekan Daois Li dan yang lainnya saat itu," kata Su Huan. Li Muran mengangguk dan berkata, "Karena kita semua sudah saling kenal, itu akan lebih baik lagi. Aku ingin bertemu dengan kepala keluarga Su. Ada sesuatu yang penting untuk kubicarakan. Tolong perkenalkan aku padanya segera." Ling Zuo terkejut ketika mendengar ini jadi keluarga Su punya hubungan baik dengan rekan Daois Li dari lembah Tianjian. "Ada apa?" "Jangan kaget, saudaraku. Ini kebetulan. Aku akan menjelaskannya nanti. Yang terpenting adalah segera kembali ke perkemahan keluarga Su dan berkumpul kembali dengan para kultivator lainnya." Su Huan berkata, "Rekan Daois Li, kami mendengar dari Anda bahwa para kultivator dari lembah Tianjian telah tiba di ruang tertutup ini lebih awal. Kami juga sangat terkejut. Kira-kira ada apa ya?" Li Muran berkata, "Aku akan menjelaskan semuanya setelah bertemu dengan kepala keluarga Su. Aku ingin tahu, siapa rekan Tao yang menjadi kepala keluarga Su saat ini?" Su Haoran, kepala keluarga Su, merupakan seorang guru di periode Mahayana dan mustahil baginya untuk memasuki tempat ini, jadi orang lain yang saat ini memimpin keluarga Su. Su Huan menjawab, "Dia putri sulung keluarga kami. Karena kemampuan ilusinya yang tinggi, banyak orang memanggilnya peri 1000 ilusi saat dia masih muda." Peri Qian Huan. Li Muran ingat bahwa ini pertama kalinya dia mendengar nama ini, tetapi dia merasakan keakraban yang tak terlukiskan. Dia mengangguk dan berkata, "Tolong minta rekan Daois Su untuk segera mengaturnya. Aku harus bertemu Peri Qian Huan malam ini." "Baiklah, Su akan berusaha sebaik mungkin untuk mengaturnya." Su Huan setuju. Tak lama kemudian, di bawah bimbingan Su Huan, Li Muran dan yang lainnya terbang ke sebuah lembah spiritual. Tidak hanya ada batasan di pintu masuk lembah, tetapi juga ada 7 atau 8 kultivator yang menjaganya. "Su Huan, ada apa?" Seorang lelaki tua dari keluarga Su terkejut ketika melihat 2 orang di samping Su Huan. Su Huan menjawab, "Paman ketujuh, ini rekan Daois Ling Zuo, saudara angkat saya, dan mata-mata yang ditanam oleh keluarga Su kami di dalam keluarga Yue. Dia tidak sengaja mengungkap identitasnya, jadi dia harus kembali ke keluarga Su. Selain itu, rekan Daois Li ini berasal dari lembah pedang surgawi. Mereka memasuki tempat ini lebih dari 200 tahun yang lalu, dan mereka memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan nona muda tertua. Nama saya Li Muran, dan saya merasa terhormat bertemu dengan rekan Taois Su Jinfeng." Li Muran membungkuk kepada lelaki tua itu. Ia mengenalinya sebagai kultivator keluarga Su, Liu Chenfeng, dan yang lainnya yang pernah ditemuinya. "Rekan Taois Li, apakah kau mengenaliku?" Pria tua itu sedikit terkejut. "Ya,
Banyak kultivator di lembah kami pernah tinggal sementara di Sumanshan, dan Liu Chenfeng serta yang lainnya telah bertemu dengan rekan Daois Su. Kata Limuran. Identitas kedua orang ini cukup penting. Sujia ragu sejenak sebelum menjawab, saya akan meminta instruksi dari Nona muda. Anda tunggu di sini. Setelah mengatakan ini, orang tua itu kembali ke lembah roh dan tidak membiarkan Limuran dan yang lainnya memasuki lembah secara langsung. Lelaki tua itu langsung menuju sebuah rumah kayu yang dibangun dengan kayu spiritual di lembah roh. Saat hendak meminta bertemu, ia mendengar suara seorang perempuan dari balik pagar rumah kayu itu. Paman ketujuh, ada apa denganmu terburu-buru? Meskipun tetua itu berasal dari generasi yang lebih tinggi, ia sangat hormat saat itu. Ia menjawab dengan sungguh-sungguh, memang, ada yang aneh. Su Huan membawa seorang kultivator dari klan Yue, Ling Zuo, yang mengaku sebagai mata-mata yang ditanam oleh klan kami. Selain itu, seorang kultivator dari lembah pedang surgawi datang berkunjung, mengatakan ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan nona muda itu. Seorang kultivator dari lembah Tianjian. Siapa dia? Suara wanita itu terdengar lagi dari rumah kayu itu. Dia pemuda tampan yang menyebut dirinya Limuran, jawab lelaki tua itu. Itu dia, seru wanita itu. Pria tua itu terkejut. Wanita tertua selalu tenang dan kalem, tak pernah panik. Namun, nadanya berubah drastis tadi, dan jelas sekali ia sangat terkejut. Nona, orang ini ada di luar lembah. Apakah Anda ingin bertemu dengannya? Tanya lelaki tua itu. Tetapi kabin itu sunyi dan tidak ada jawaban untuk waktu yang lama. Orang tua itu tak punya pilihan lain selain bertanya lagi, namun ia mendengar suara wanita tertua datang dari dalam rumah. Tolong suruh dia masuk ke lembah untuk menemuimu. Baik, pria tua itu mendengar nada suara wanita tertua terdengar agak melankolis, tetapi dia tidak berani bertanya lebih lanjut, jadi dia mengikuti perintah itu dan pergi. Tak lama kemudian, dia membawa Limuran ke rumah kayu. Limuran membungkuk, hormat saya Limuran, dan saya datang untuk memberi penghormatan kepada Peri Qianhuan. Ada sesuatu yang penting untuk saya bicarakan dengan Anda, dan saya ingin bertemu untuk membahasnya lebih lanjut. Sesaat kemudian, suara Peri Qianhuan terdengar dari rumah kayu. Tidak perlu bertemu. Kalau ada yang ingin kau bicarakan, silakan bicara di sini. Kenapa kau di sini? Limuran mengerutkan kening. Ini masalah serius. Aku khawatir ada telinga di balik tembok itu. Jika keluarga Su bisa menempatkan mata-mata di keluarga Yue, bukankah keluarga bangsawan lain juga akan menempatkan mata-mata di keluarga Su? Peri Qianhuan berkata dengan tenang, kalau begitu, silakan bicara dengan rekan Daois Li melalui transmisi suara. Dengan kesadaran ilahi rekan Daois Li yang kuat, jika kita bisa mengirimkan suara kita secara rahasia, itu tidak akan terdeteksi oleh orang lain. Limuran terkejut mendengar ini, dan raut wajahnya sedikit berubah. Setelah tertegun sejenak, ia berkata dalam transmisi suara, Daoyou Qianhuan memang tak terduga. Ia bahkan bisa mengetahui kekuatan spiritualku kuat atau lemah melalui batasan yang canggih. Peri Qianhuan menolak bertemu dengannya, dan Limuran tidak ingin memaksanya. Ia berpikir dalam hati bahwa Peri Qianhuan mungkin sangat berhati-hati dan takut diserang atau disandera olehnya jika mereka bertemu, jadi ia hanya berkomunikasi melalui lapisan penghalang. Dengan cara ini, bahkan jika ia tiba-tiba menyerang, Peri Qianhuan akan dapat bereaksi tepat waktu. Rekan Taois Qianhuan, jangan khawatir. Saya tidak punya niat jahat, kata Limuran. Peri Qianhuan tidak berkomentar, tetapi bertanya, mengapa kamu datang ke tempat ini? Limuran mendesah pelan dan berkata, aneh. Kita memasuki tempat tertutup ini secara tidak sengaja. Selama lebih dari 200 tahun, kita telah mencari cara untuk keluar. Namun, tanpa diduga, 4 keluarga besar juga mengirim sejumlah besar kultivator ke sini. Karena kau datang ke sini tanpa sengaja, cepatlah pergi. Sulit untuk menebak benar dan salah di sini, hidup dan mati tidak bisa diprediksi, jadi kau tidak perlu terlibat dalam kekacauan ini. Kata Peri Qianhuan ringan. Limuran tersenyum pahit dan berkata, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, bahkan jika kita ingin menghindarinya, kemungkinan besar akan sangat sulit. Keempat keluarga besar memasuki tempat ini terutama untuk mencari harta karun atau peluang lainnya. Sekarang setelah mereka mengetahui bahwa beberapa orang dari lembah pedang surgawi datang ke sini lebih dari 200 tahun yang lalu, wajar saja jika keempat keluarga besar membasmi atau menangkap para kultivator lembah pedang surgawi untuk melihat apakah mereka telah menemukan harta karun atau peluang. Kita di lembah pedang surgawi sekarang hanya memiliki 7 murid dan paman nominal ini, totalnya 8 orang. Mustahil bagi kita untuk melawan keempat keluarga besar. Peri Qianhuan berkata, kalau begitu, kenapa kau tidak bersembunyi saja diam-diam, tapi malah datang ke keluarga suku? Apa niatmu? Apa kau tidak takut keluarga suku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkap kalian semua sekaligus? Limuran berkata, bersembunyi hanyalah solusi sementara dan tidak akan bertahan lama. Jika kami,
Warga lembah Tianjian, ingin bertahan hidup, kami tidak punya pilihan selain mencari perlindungan di 4 keluarga besar. Saudara senior Tianjian memiliki hubungan baik dengan kepala keluarga Su. Saya harap rekan Daois Qianhuan, mengingat persahabatan antara kedua tetua, dapat membantu kami. Peri Qianhuan berkata dengan dingin, jika keluarga Suku melindungimu, kemungkinan besar akan mengundang permusuhan dari 3 keluarga besar lainnya. Mereka akan berpikir bahwa keluargaku mengambil semua keuntungan, dan tentu saja mereka tidak akan senang. Maka keluarga Suku pasti akan berada dalam masalah. Mengapa kita harus melakukan ini? Demi persahabatan generasi sebelumnya, aku khawatir lebih dari 100 kultivator keluarga Suku akan terancam. Hati Limuran bergetar. Pihak lain memang telah memikirkan hal ini. Meskipun melindungi Limuran dan yang lainnya tentu saja tidak sulit, keluarga manapun yang menampung mereka kemungkinan besar akan mengundang permusuhan dari ketiga keluarga lainnya. Orang yang berpandangan jauh ke depan pasti sudah mengantisipasi hal ini. Meskipun Peri Qianhuan seorang wanita, ia juga bijaksana dan berwawasan luas, dan ia tepat sasaran hanya dengan satu kalimat. Limuran mengangguk, semua ada pro dan kontranya. Menerima kami memang akan membawa beberapa masalah, tetapi manfaat yang bisa kami berikan kepada keluarga Su juga sangat besar. Manfaatnya, ceritakan padaku, kata Peri Qianhuan. Saya bisa membantu keluarga Su menemukan apa yang mereka inginkan, kata Limuran. Peri Qianhuan merasa skeptis, bagaimana kamu tahu apa yang kami cari? Limuran berkata, meskipun aku tidak tahu, aku bisa menebaknya. 4 keluarga besar pasti punya motif tersembunyi untuk menerobos masuk ke sini, kalau tidak, mereka tidak akan mengirim begitu banyak orang. Lagi pula, ruang tertutup ini jelas-jelas disegel secara artifisial. Karena itu, benda-benda yang kau cari di sini pastilah harta karun peninggalan manusia, bukan harta karun yang tumbuh secara alami di sini atau material dari binatang-binatang ibel itu. Mengenai segel ini, kami sudah menyelidikinya secara menyeluruh. Tidak ada jejak yang ditinggalkan oleh kultivator tingkat tinggi di sini. Jadi, tidak ada yang Anda cari di sini. Ini baru lapisan pertama dari ruang segel. Masih ada lapisan segel kedua. Ada segel kedua. Peri Qianhuan terkejut. Benar sekali. Lanjut Limuran, kita sudah menemukan pintu masuk ke segel kedua, tapi kita belum bisa masuk karena belum berhasil membukanya. Namun, jika 100 kultivator keluarga Su bergabung, mereka seharusnya bisa membuka segel itu dan memasuki dimensi kedua. Meskipun sebelumnya aku sudah menyerahkan peta topografi kepada keluarga Yue, peta itu tidak menandai pintu masuk ke dimensi kedua. Kalian akan butuh waktu lama untuk menemukannya. Selama keluarga Su bekerja sama dengan kita bisa memberitahu mereka lokasi segel kedua dan membantumu memasuki ruang tingkat kedua. Apa yang dicari oleh 4 keluarga besar seharusnya berada di tingkat kedua atau bahkan lebih dalam, bukan di ruang tingkat pertama ini. Dengan cara ini, bahkan jika keempat keluarga besar masuk bersamaan, keluarga Su akan dapat mengambil inisiatif dan memasuki ruang tingkat kedua lebih awal, sehingga kemungkinan mencapai tujuan mereka akan sangat meningkat. Saya yakin rekan Daois Qianhuan akan tergoda oleh keuntungan seperti itu. Peri Qianhuan terdiam sejenak, lalu berkata, ini memang informasi yang sangat berguna. Jika situasinya benar, keluarga Suku bersedia bekerja sama denganmu. Limuran merasa lega dan berkata, kalau begitu, mohon minta Daois Qianhuan untuk bersumpah. Atas nama kepala keluarga Su, Anda bersumpah untuk melindungi kami dari serangan 4 keluarga besar. Sumpah jiwa, metode ini mungkin tidak memiliki kekuatan mengikat yang besar, kata Peri Qianhuan ringan. Limuran mengangguk. Saya mengerti, tapi saya tidak punya solusi yang lebih baik. Jika saya membatasi keluarga Su, saya yakin rekan Daois Qianhuan tidak akan setuju, dan itu hanya akan merusak kerja sama kita. Namun, jika keluarga Su ingin menghancurkan jembatan setelah melewatinya, saya khawatir mereka akan menanggung konsekuensi serius. Meskipun kami hanya berdelapan di lembah Tianjian, seberapa kuatkah kami? Rekan Daois Qianhuan mungkin sebaiknya bertanya kepada rekan Daois Lingzuo. Rekan Daois Ling pernah menyaksikan kami bertarung melawan 100 kultivator dari keluarga Yue. Kami tidak hanya lolos tanpa cedera, tetapi kami juga memaksa keluarga Yue untuk menandatangani fakta non-agresi. Aku mengerti, kata Peri Qianhuan dengan tenang, aku tidak akan mengkhianatimu. Limuran merasa lega. Entah kenapa, pernyataan sederhana seperti itu memberinya keyakinan yang besar. Mungkin karena ia menilai Peri Qianhuan adalah orang pintar. Orang pintar akan memahami kepentingan utama yang terlibat dan tidak akan mengkhianatinya serta menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Limuran mengeluarkan jimat mantra jiwa dan berkata, karena kita sudah menandatangani perjanjian kerjasama, Saudara Qianhuan masih menolak untuk bertemu. Ini mungkin merugikan kerjasama. Kabin itu hening sejenak, lalu terdengar suara Peri Qianhuan, kamu, masuklah. Ya, Limuran setuju dan berjalan menuju pembatas. Meskipun pihak lain belum mencabut batasannya,
batasan isolasi yang terutama didasarkan pada kesadaran ilahi ini tidak dapat menghentikan Limuran. Pikiran Limuran bergerak, dan cahaya putih langsung menyambar di antara alisnya. Cahaya putih ini bagaikan anak panah tajam, menembus penghalang di depan dan membelah sebuah lorong. Limuran melintas dan mengikuti jalan masuk ke dalam pembatas, muncul di depan rumah kayu. Maaf mengganggu Anda, Limuran membungkuk dan mendorong pintu hingga terbuka. Di dalam rumah kayu itu, duduk seorang perempuan bergaun hijau dan berkerudung. Pakaiannya sederhana dan elegan, bukan pakaian istana yang penuh hiasan dan mewah seperti yang dibayangkan Limuran. Tatapan mereka bertemu dan bertatapan sesaat. Limuran merasakan jantungnya berdebar kencang. Entah kenapa, tatapan mata lawan bicaranya memberinya imajinasi yang tak terbatas. Awalnya, ia adalah seorang kultivator tingkat tinggi dengan kondisi mental yang sangat baik, tetapi saat ini ia sedikit teralihkan, dan pikirannya tak bisa berhenti melayang. Tatapan mata orang lain tampak agak kabur dan tak menentu. Namun sesaat kemudian, tatapan itu langsung berubah sedingin es, membuat orang-orang merasa ditolak dari jarak ribuan mil. Rasa dingin ini membuat hati Limuran bergetar, tetapi ia juga menjadi tenang. Ia membungkuk dan berkata, "Saya Limuran, dan saya merasa terhormat bertemu dengan Anda, rekan Daois Qianhuan." "Kau," suara peri Qianhuan agak kering. Ia terbatuk pelan, terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Rekan Taois Li berkultivasi dengan sangat cepat. Ia telah mencapai tahap tubuh roh." Limuran tersenyum tipis dibandingkan dengan kultivasi tubuh spiritual akhir rekan Daois Qianhuan, itu benar-benar tidak ada apa-apanya. Lagi pula, para kultivator dari 4 keluarga besar yang masuk ke sini semuanya berada di tahap tubuh spiritual, dan di antara mereka, ada puluhan orang di tahap tubuh spiritual akhir. Peri Qianhuan menatap Limuran sejenak, lalu tiba-tiba bertanya melalui transmisi suara, "Dao Youli, kau sudah mengolah sutra Taiksu hingga tingkat keempat, kan? Aku ingin tahu seberapa jauh kau dari mencapai tingkat keempat kesempurnaan agung." Hati Limuran bergetar. Seperti dugaannya, Taiksu Sutra itu ada hubungannya dengan keluarga Su. Setelah Limuran meninggalkan Su Mansion, teknik Taiksu Sutra muncul di benaknya. Ia sudah lama menduga bahwa itu adalah warisan dari seorang guru dari keluarga Su. Namun, entah mengapa, guru itu menolak mengungkapkan identitasnya dan bahkan mengutak-atik pikirannya, menyegel ingatan ini. Kini, setelah mendengar penjelasan Peri Qianhuan, ia semakin yakin. Limuran segera menjawab, "Saya telah berlatih 3/4 tingkat keempat Sutra Taiksu, tetapi saya masih harus menempuh jarak yang cukup jauh sebelum mencapai tingkat kesempurnaan keempat." "Kau berlatih begitu cepat?" Peri Qianhuan sedikit mengernyit, memperlihatkan ekspresi khawatir. "Apakah ada yang salah?" tanya Limuran dengan heran. Peri Qianhuan menggelengkan kepalanya. "Bukan itu maksudku. Sutra Taiksu adalah rahasia keluarga Su kita, dan hanya beberapa keturunan langsung yang bisa memperoleh keahlian ini. Meskipun aku tidak tahu guru keluarga Su mana yang mewariskan keahlian ini kepada rekan Daois Li, tolong jangan ceritakan ini kepada siapapun, bahkan kepada anggota keluarga Su lainnya." "Saya mengerti," kata Limuran, "keluarga Su telah berbaik hati mengajari saya keterampilan mereka. Senior Su, kepala keluarga Su, pernah membantu saya melenyapkan belenggu spiritual seorang kultivator tingkat atas. Saya akan selalu mengingat ini. Saya tulus dalam kerja sama ini. Saya berharap dapat melindungi keselamatan para kultivator lembah Tianjian dan membantu keluarga Su mencapai tujuan mereka." Peri Qianhuan mengangguk dan berkata, "Apakah kamu masih ingin menggunakan jimat mantra jiwa ini?" Limuran tersenyum tipis meskipun sumpah jiwa tidak terlalu berguna, tetap saja perlu digunakan. "Baiklah." Peri Qianhuan mengambil jimat mantra jiwa dari Limuran dan hendak mengaktifkannya ketika tiba-tiba ia mendengus dingin, "Jimat mantra jiwa Dao Youli, kenapa aneh sekali?" "Aneh? Apanya yang aneh?" Limuran tercengang. Peri Qianhuan mengulurkan jarinya, dan api melesat keluar, membakar jimat mantra jiwa di tangannya. Jimat mantra jiwa itu langsung berubah menjadi gumpalan asap hijau, tetapi beberapa cahaya rune redup menghilang darinya. "Jadi ini pola tersembunyi." Peri Qianhuan mencibir, "Kurasa dengan menggunakan jimat mantra jiwa ini, aku telah terperangkap dalam batasan yang diam-diam ditetapkan oleh rekan Daois Li tanpa ada yang menyadarinya." Limuran merasa malu ketika rencananya terbongkar di tempat. Ia tak punya pilihan selain meminta maaf sebesar-besarnya, sambil berkata, "Aku tidak bermaksud jahat, aku hanya ingin cara lain untuk menahan diri. Karena rekan Daois Qianhuan telah mengetahui rencanaku, mari kita lupakan sumpah jiwa." Peri Qianhuan berkata, "Lupakan saja kali ini. Jika kau mencoba menggunakan trik ini lagi di masa depan, perjanjian kerjasama ini akan langsung batal." Ya, aku tidak akan pernah melakukannya lagi." Limuran ketakutan. Ia merasa bahwa menggunakan trik-trik licik ini di depan wanita ini hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Mungkin melihat ekspresi malu Limuran, Peri Qianhuan tiba-tiba terkekeh.
Li Muran tertegun. Ia kembali melihat kelembutan yang familiar di mata orang itu. Namun, hanya sekejap mata, senyum Peri Qianhuan memudar, dan tatapannya kembali dingin. Rekan Taois Li, mohon tunjukkan jalannya. Tanpa menunda lagi, kita akan berangkat semalaman menuju pintu masuk tingkat kedua ruang tertutup ini, kata Peri Qianhuan. Baik, Li Muran menyetujui, lalu membungkuk dan pamit. Melihat punggung Li Muran menghilang di balik penghalang, Peri Qianhuan tiba-tiba menyingkirkan tatapan dingin dan agungnya, mendesah pelan, dan bergumam dalam hati, aku memutuskan semua hubungan denganmu karena aku tidak ingin kau terlibat dalam dendam ini. Aku tidak menyangka kau akan terlibat secara tidak sengaja. Pertemuan tak terduga kita dalam situasi berbahaya ini, apakah ini takdir? Tak lama kemudian, Peri Qianhuan bertemu lagi dengan Ling Zuo dan bertanya beberapa hal, berfokus pada adegan pertempuran antara beberapa orang dari lembah Tianjian dan para kultivator keluarga Yue. Ling Zuo menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri, sehingga deskripsinya sangat gamblang dan jelas. Peri Qianhuan merasa seolah-olah ia berada di sana sendiri, dan alisnya berkerut berulang kali, menunjukkan kekhawatiran. Setelah Ling Zuo pergi, Peri Qianhuan merasa lega dan mendesah, aku tak pernah menyangka dia akan menjadi sekuat ini. Siapa sangka seorang kultivator pengembara ilahi yang dulunya tak berarti akan menjadi rekanku berjuang bersamaku hari ini. Aku tak tahu apakah reuni ini berkah atau kutukan. Setengah jam kemudian, semua anggota keluarga Su telah berkemas. Mereka menaiki kapal besar dan terbang cepat menembus malam. Di bawah bimbingan Li Muran, mereka langsung menuju lembah spiritual. Di lembah roh, Li Muran bertemu dengan Liu Chenfeng dan para kultivator lembah pedang surgawi lainnya, memberi tahu mereka tentang kerjasama yang telah rampung antara lembah pedang surgawi dan keluarga Su. Setelah berbasa-basi dengan para kultivator keluarga Su yang mereka kenal, Liu Chenfeng dan yang lainnya menaiki kapal perang keluarga Su, mengenakan jubah dan pakaian khas keluarga Su, lalu berbaur. Kapal perang itu terbang sangat cepat dan segera tiba di lembah serangga. Di bawah bimbingan Hua Yunchong dan yang lainnya, keluarga Su menggali lapisan tanah tebal dan bebatuan yang menutupinya, dan melihat lapisan kedua tirai cahaya pembatas ruang. Hua Yunchong berkata, selama 200 tahun terakhir, kekuatan pembatas spasial lapis kedua terus menurun, tetapi belum mencapai titik terendah. Dengan kekuatan beberapa orang dari lembah pedang surgawi saja, kita tidak akan mampu menembusnya, namun, jika lebih dari 100 kultivator tahap tubuh spiritual menyerang bersama, kita pasti bisa mengalahkannya dalam satu serangan. Peri Qianhuan bertanya, menurut kesimpulan rekan Daois Hua, jika kita mulai berusaha memecahkan batasan tersebut sekarang, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memecahkannya? Hua Yunchong merenung sejenak dan berkata, mungkin butuh waktu paling cepat 3 hari, atau bahkan paling lama sebulan. Selama ada cukup kesabaran dan cukup banyak kultivator, kita akhirnya bisa menembus batasan dan masuk. Peri Qianhuan sedikit mengernyit. Beberapa hari terlalu lama, asal 3 keluarga besar lainnya tahu, mereka akan segera tiba. Saat itu tiba, bukankah kita akan mempermudah mereka? Rekan Taois Hua, apa kau punya ide untuk mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menghancurkan formasi itu? Setelah Hua Yunchong merenung sejenak, dia menggelengkan kepalanya, yang menunjukkan bahwa dia tidak punya pilihan lain. Pada saat ini, seorang lelaki tua dari keluarga Su melayang di dekat batasan dan berkata, Nona, izinkan saya memeriksanya dengan cermat. Paman Jiu, silakan lakukan sesukamu. Peri Qianhuan setuju. Orang tua itu mengeluarkan satu persatu pelat susunan dan senjata ajaib, dan terus mengujinya di dekat pembatas. Hua Yunchong memperhatikan dari samping sejenak, ekspresinya semakin terkejut. Ia berkata, keluarga Su benar-benar rumah bagi bakat-bakat terpendam. Metode Taois ini dalam mengamati formasi sungguh luar biasa. Aku bahkan belum pernah melihat beberapa alat formasi. Peri Qianhuan tersenyum tipis dan berkata, Paman Jiu adalah pemimpin sekte Bagua dan yang paling ahli dalam teknik formasi di keluarga Su kami. Rekan Taois Hua mahir dalam teknik pedang dan teknik formasi, dan paling familiar dengan formasi pedang. Namun, dalam hal teknik formasi yang lebih umum seperti pembatasan spasial, Paman Jiu mungkin sedikit lebih unggul. Hua Yunchong mengangguk. Dunia kultivasi abadi dipenuhi dengan para ahli dan jenius. Formasi susunannya tak tertandingi di lembah pedang surgawi, tetapi melihat seluruh dunia kultivasi abadi, tentu saja ada banyak yang lebih terampil daripada dia. Sebagai salah satu dari 4 keluarga kultivasi abadi terbesar umat manusia di benua Fengyun, tidak mengherankan jika keluarga Su memiliki seorang kultivator dengan keterampilan formasi susunan yang sangat maju. Tidak lama kemudian, lelaki tua itu tiba-tiba menyimpan beberapa alat musiknya dan membisikkan beberapa kata kepada Peri Qianhuan. Apakah metode ini benar-benar layak? Tanya Peri Qianhuan dengan sebuah ide di benaknya. Orang tua itu mengangguk, tampak cukup percaya diri. Kalau begitu, tolong minta Paman Jiu untuk membentuk formasi, dan kita akan mulai melanggar larangan sekarang. Perintah Peri Qianhuan.
Limuran dan yang lainnya bingung dan tidak mengerti bagaimana keluarga Su berencana untuk melanggar larangan tersebut. Peri Qianhuan berkata kepada mereka, rekan Taois Li, rekan Taois Hua, kalian dan para kultivator lain dari lembah pedang surgawi akan menunggu dengan tenang di samping. Kami tidak akan mengganggu kalian dengan melanggar larangan. Ya, Li Muran mengangguk. Tampaknya keluarga Su yakin bisa segera melanggar larangan tersebut. Kemudian lelaki tua bernama Paman Sembilan mengeluarkan satu set alat formasi demi satu, totalnya 8 set, dengan total ratusan item. Ia menempatkan beberapa bendera formasi dan senjata ini di dekat batasan spasial tingkat kedua, dan menyerahkan sebagian kepada para kultivator keluarga Su. Meskipun keluarga Su tidak mengizinkan Limuran dan yang lainnya untuk membantu, mereka tidak melarang mereka untuk menonton dari pinggir lapangan. Setelah setengah jam, Hua Yuncong akhirnya memahami sebagian isinya. Raut wajahnya sedikit berubah dan ia berseru, jadi mereka ingin menggunakan formasi untuk menghancurkan formasi ini. Gunakan kekuatan ruang yang dahsyat untuk membalikkan formasi Qian Kun dan menghancurkan batasan ruang ini. Mendengar ini, Paman Sembilan berbalik dan tersenyum pada Hua Yuncong. Formasi ini saya kembangkan sendiri. Formasi ini hanya bisa dianggap sebagai formasi kecil untuk membalikkan alam semesta. Kekuatannya telah sangat berkurang, tetapi mudah dibentuk. Namun, jika Anda ingin menghancurkan segel spasial di sini, formasi ini saja tidak cukup. Saya butuh bantuan putri sulung saya. Hati Limuran bergetar. Dari apa yang tersirat di benak lelaki tua itu, ia menyadari bahwa kunci untuk mematahkan larangan itu bukan hanya formasi, tetapi juga kekuatan magis Peri Qianhuan yang sangat penting. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya, apa sebenarnya kemampuan luar biasa yang dimiliki Peri Qianhuan ini, sehingga dia dapat secara langsung memengaruhi keberhasilan atau kegagalan melanggar larangan itu dengan kekuatannya sendiri. 1 jam kemudian, lelaki tua Paman Jiu menyelesaikan penataan formasi dan menyerahkan lusinan bendera formasi kepada lusinan kultivator keluarga Su. Kemudian, di bawah komando lelaki tua itu, para kultivator keluarga Su menuangkan mana dalam jumlah besar ke dalam bendera formasi di tangan mereka. Bendera-bendera ini segera memancarkan semburan cahaya spiritual yang cemerlang, yang berkumpul di dalam formasi, dan formasi itu pun langsung aktif. Deretan rune formasi, berkilauan dengan cahaya menyilaukan, menjulang ke udara, membentuk pola bagua raksasa. Anehnya, posisi kutub Qian dan Kun dalam pola bagua ini terbalik. Kekuatan distorsi ruang yang besar dihasilkan dalam lingkaran sihir, berubah menjadi cahaya putih seperti gelombang yang tebalnya lebih dari 10 kaki, menghantam tirai cahaya terlarang di lapisan kedua ruang tertutup. Tirai cahaya terlarang tidak mampu menolak cahaya putih, tetapi lapisan tebal cahaya spiritual juga dihasilkan pada tirai cahaya terlarang, mengisolasi cahaya putih di luar. Pria tua itu memanipulasi kekuatan formasi, mengumpulkan mana dari puluhan kultivator keluarga Su, dan terus-menerus menyerang tirai cahaya penghalang, tetapi setiap serangan berhasil diblokir oleh tirai cahaya. Namun, serangan terus-menerus ini juga menghabiskan banyak kekuatan penghalang, dan kekuatan penghalang pun menurun, dan dengan cepat memasuki periode terendah. Nona, saatnya telah tiba, tolong bertindak. Teriak lelaki tua itu tiba-tiba. Peri Qianhuan mengangguk, dia terbang ke sekitar tirai cahaya terlarang, lalu tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan tripod kecil dengan 2 telinga dan 3 kaki, yang terbang keluar dan melayang di depannya. Lingbao Tongtian, seru Liu Chenfeng dan beberapa kultivator lembah Tianjian lainnya dengan suara pelan. Mereka semua menyadari bahwa ini bukanlah Lingbao biasa, melainkan Lingbao Tongtian dengan kualitas yang jauh lebih tinggi. Para kultivator inti dari 4 keluarga besar ini sungguh luar biasa, mampu menghasilkan harta karun setingkat Lingbao Tongtian. Limuran sedikit mengernyit. Ia yakin ini pertama kalinya ia melihat tripod kecil ini, tetapi entah kenapa, setelah melihat tripod kecil ini, ia merasa seperti deja vu, seolah-olah ia pernah bertemu dengan harta karun ini dalam mimpi. Manusia fana memiliki ingatan yang terbatas, dan tidak mengherankan jika mimpi dan kenyataan seringkali membingungkan dan sulit dibedakan dengan jelas. Namun, kultivator tingkat tinggi seperti Limuran memiliki ingatan fotografis, dan bahkan mimpi pun akan tetap utuh, sehingga mereka tidak boleh tertukar. Limuran berpikir dalam hati, sejak aku bertemu peri 1000 ilusi ini, aku selalu punya firasat aneh. Mungkinkah aku sedang memikirkan sesuatu yang membuatku gelisah? Tapi aku baru saja bertemu gadis ini, jadi bagaimana mungkin aku begitu kesal tanpa alasan? Limuran mengesampingkan pikirannya dan terus mengamati dengan saksama. Ia melihat Peri Qianhuan, dengan jari-jari gioknya yang ramping, terus-menerus menyemburkan aliran api 7 warna. Api ini meresap ke dalam kuali kecil, membuatnya perlahan membesar hingga beberapa kaki. Peri Qianhuan terus menuangkan energi magis ke dalam kuali kecil itu, dan kuali itu perlahan-lahan mulai bersinar dengan lapisan api 7 warna. Rune misterius dan berbagai pola yang terukir di kuali juga semakin terang. Tiba-tiba tutup tripod kecil itu terbuka,
dan lautan api 7 warna yang berkobar keluar dari tripod kecil itu dan menyerbu menuju tirai cahaya terlarang. Tirai cahaya terlarang yang kuat ini benar-benar terbakar hingga berlubang besar dalam sekejap. Ah! Seru Limuran dan yang lainnya. Kekuatan lautan api 7 warna ini jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Menakutkan sekali. Kalau aku sampai terkena lautan api ini, aku takut aku akan langsung jadi abu. Gumam Fang Tianao, wajahnya berubah drastis. Fang Tianao memang arogan. Di lembah pedang surgawi, ia menganggap dirinya jenius pedang. Kecuali beberapa kakak seniornya, tak ada kultivator lain selevelnya yang mampu menandinginya. Baru setelah bertemu Limuran, ia menyadari selalu ada orang yang lebih baik. Kini, menyaksikan kekuatan api peri 1000 ilusi yang mengerikan, ia menyadari bahwa dirinya hanyalah seekor katak di dalam sumur. Di hadapan seorang master sejati, ilmu pedangnya tak ada apa-apanya dan tak ada nilainya. Di bawah pengaruh gabungan lautan api 7 warna dan formasi kecil yang membalikkan alam semesta, lapisan kedua segel ruang angkasa akhirnya terbuka dengan celah berukuran 10 kaki. Orang tua Paman Jiu segera mengubah kekuatan formasi dan menggunakannya untuk menstabilkan celah. Kita bisa masuk sekarang, kata lelaki tua itu dengan gembira, sudah selesai, cukup untuk kita semua masuk ke sini. Peri Qianhuan juga menyimpan kekuatan sihir apinya. Kali ini, ia tampaknya telah menghabiskan banyak kekuatan sihir. Di lingkungan yang kacau ini, tidak nyaman baginya untuk memulihkan vitalitasnya, jadi ia mengeluarkan beberapa ramuan dan menelannya untuk dimurnikan. Su Xing'er, Zhang Mian, kalian berdua tetap di sini dan tutup pintu masuk untuk kami. Para kultivator lainnya, masuklah ke ruang tingkat kedua bersama-sama. Rekan Daois Li, kau dan para kultivator lain dari lembah Tianjian, masuklah bersama kami. Peri Qianhuan memberi instruksi kepada semua orang. Kata-katanya terdengar seperti negosiasi, tetapi nadanya memancarkan wibawa yang tak tertahankan. Limuran dan yang lainnya semua setuju. Peri Qianhuan memberikan beberapa instruksi lagi kepada dua kultivator yang tersisa, memerintahkan mereka untuk merahasiakan situasi dan segera mencari tempat persembunyian sampai mereka bisa pergi. Jika tidak, jika mereka bertemu dengan kultivator dari 3 keluarga besar lainnya, mereka akan berada dalam bahaya besar. Limuran mengangguk diam-diam. Kehilangan 2 kultivator tidak akan terlalu berpengaruh pada kontingen keluarga Su yang hampir berjumlah 100 orang. Namun, jika kedua kultivator ini bisa dengan cerdik menyembunyikan pintu masuk, akan jauh lebih sulit bagi 3 keluarga besar lainnya untuk menemukannya. Oleh karena itu, mempertahankan keduanya mutlak diperlukan. Dari sini, dapat dilihat bahwa Peri Qianhuan juga sangat bijaksana, jadi memikirkan hal ini, Limuran diam-diam tidak bisa tidak mengagumi wanita ini sedikit lebih. Pantas saja kepala keluarga Su mempercayakan wanita ini sebagai pemimpin. Dia begitu kuat, bijaksana, dan berwawasan luas. Dia benar-benar memiliki gaya seorang jenderal besar, bukan wanita biasa yang rapuh. Gumam Limuran dalam hati. Namun, wanita ini selalu bersikap arogan dan dingin, seolah-olah ingin menjaga jarak dengan siapapun. Cek-cek, kalau ada yang mau jadi partner kultivasi gandanya, aku khawatir itu tidak akan mudah. Gumam Limuran dalam hati. Paman Li, apa yang kau pikirkan? Kenapa kau tersenyum tanpa berkata apa-apa? Fang Tianao bertanya kepada Limuran melalui transmisi suara. Limuran tertegun sejenak, lalu berbalik dan berkata, tidak ada. Aku teralihkan lagi. Aneh sekali. Limuran sedikit mengernyit. Ia berkata kepada Liu Chenfeng dan yang lainnya, ayo pergi. Ayo kita ke lantai 2. Mungkin ada jalan keluar di sana. Juga, Limuran tiba-tiba menyampaikan pesan kepada Liu Chenfeng dan yang lainnya, jangan lupa, kita datang ke sini untuk mengikuti petunjuk yang ditinggalkan oleh guru kita, Guru Suanguang. Tidak ada jejak guru kita di ruang tertutup pertama. Kemungkinan besar petunjuknya ada di ruang kedua. Karena itu, kita juga harus menyelidiki secara diam-diam. Ya, Liu Chenfeng dan yang lainnya mengangguk sedikit dan mengikuti Limuran. Rekan Taois Qianhuan, silakan masuk. Limuran membungkuk pada Peri Qianhuan. Peri Qianhuan mengangguk pelan, lalu memerintahkan beberapa kultivator keluarga Su untuk terbang ke dalam lubang terlebih dahulu. Sesaat kemudian, ia juga terbang bersama beberapa kultivator keluarga Su, diikuti Limuran dan yang lainnya dari dekat. Akhirnya, lelaki tua Paman 9 melambaikan lengan bajunya untuk menyingkirkan formasi tersebut, dan sebelum lubang itu menyatu dan menghilang, ia juga terbang ke lapisan ruang kedua. Hanya Su Xing'er dan Zhang Mian yang tersisa di sana. Keduanya segera mulai bekerja, menutupi terowongan yang telah mereka gali, dan berusaha sebisa mungkin membuatnya tak terlihat. Setelah itu, mereka segera mengikuti instruksi Peri 1000 ilusi dan menemukan tempat persembunyian yang tersembunyi. Di langit yang redup, sebuah lubang seukuran 3 meter muncul. Satu persatu kultivator terbang keluar dari lubang itu. Setelah lebih dari 100 orang muncul, lubang itu perlahan menghilang.
Lebih dari 100 orang ini adalah para kultivator dari lembah Tianjian seperti Limuran dan para kultivator dari keluarga Su seperti Peri Qianhuan. Apakah ini ruang tingkat kedua? Peri Qianhuan melihat sekeliling dan menyadari bahwa di sini lebih gelap daripada ruang tingkat pertama, dan proporsi energi Ibel dalam energi vital langit dan bumi tampak lebih tinggi. Sepertinya kekuatan utama di sini adalah energi Ibel. Liu Chenfeng mengerutkan kening. Para kultivator spiritual merasakan hal ini dengan tajam, dan masing-masing dari mereka mengungkapkan kesulitan. Dalam situasi seperti ini, mereka takut kekuatan mereka akan sedikit berkurang. Ruang ini tidak boleh terlalu kecil, kata Limuran. Ia menyipitkan mata dan melihat sekeliling, tetapi tidak bisa melihat ujungnya. Kita telah tiba di tingkat kedua ruang angkasa, dan kita tidak tahu apa-apa tentangnya. Aku ingin tahu apa rencana rekan Daois Qianhuan. Tanya Limuran. Rekan Taois Li sepertinya punya beberapa saran. Tanya Peri Qianhuan balik. Limuran tertegun sejenak, lalu mengangguk. Aku punya ide. Aku yakin 3 keluarga besar lainnya tidak akan bisa langsung menemukan pintu masuk ke segel kedua. Kalaupun mereka menemukannya, mereka tidak akan bisa menerobos dan memasuki tempat ini dalam waktu singkat. Oleh karena itu, kita punya cukup waktu untuk melakukan pencarian skala besar di sini tanpa perlu khawatir bertemu dengan kultivator dari 3 keluarga besar lainnya. Jika kita berkonsentrasi bersama, efisiensi pencarian akan terlalu rendah. Akan lebih baik jika kita berpencar berpasangan, masing-masing 3 atau 5 orang. Dengan begitu, kita bisa saling menjaga dan mencari di area yang lebih luas dalam waktu yang lebih singkat, sehingga efisiensinya pun meningkat. Bagaimana pendapatmu, rekan Daois Qianhuan? Peri Qianhuan mengangguk. Saran yang bagus. Sesuai dengan apa yang kupikirkan. Bagaimana kalau begini? Kita akan membentuk tim yang terdiri dari 3 orang dan mencari secara terpisah, tapi jangan menyebar terlalu jauh. Jika kita menemukan sesuatu, harap segera saling menghubungi. Baik, para biksu keluarga Su menyetujui dengan hormat. Peri Qianhuan melanjutkan, sedangkan untuk rekan-rekan Taois dari Lembah Pedang Surgawi, silakan menyebar. Setiap Taois dari Lembah Pedang Surgawi akan membentuk tim dengan 2 kultivator keluarga Su untuk melakukan pencarian bersama. Banyak dari kami, kultivator keluarga Su, adalah kenalan Anda, jadi seharusnya tidak ada masalah untuk bergaul. Sedangkan untuk rekan Daois Li, Peri Qianhuan melirik Limuran dan berkata, rekan Daois Li, tolong bantu aku. Limuran tercengang lagi apakah aku satu tim dengan Peri Qianhuan. Peri Qianhuan mengangguk dengan tenang, rekan Taois Li terlalu kuat. Kecuali aku menemaninya secara pribadi, aku sungguh tidak merasa nyaman. Niat Peri Qianhuan jelas. Ia sengaja membubarkan seluruh penduduk Lembah Pedang Surgawi dan mengirim 2 kultivator klan Su untuk menemani mereka, dengan tujuan juga melakukan pengawasan. Klan Su adalah penyelidik utama, dan para kultivator Lembah Pedang Surgawi hanya bekerja sama, berharap mereka tidak akan mengganggu situasi. Adapun Limuran, Peri Qianhuan bahkan harus mengawasinya secara pribadi, yang menunjukkan bahwa dia sangat mementingkannya. Limuran mendesah dalam hati. Peri Qianhuan ini memang telah merencanakan segalanya. Awalnya ia berencana memanfaatkan lingkungan khusus dengan energi Ibel yang kuat di sini dan bertindak sendiri untuk mencari kemana-mana, tetapi rencana ini terpaksa gagal. Mereka tak berdaya, mereka lemah dan harus bergantung pada keluarga Su. Meskipun saat ini tidak ada ancaman dari 3 keluarga besar lainnya, mengingat kekuatan dan tenaga mereka, hanya masalah waktu sebelum mereka tiba di sini. Jika keluarga Su memiliki master yang ahli dalam formasi, pasti keluarga lain juga akan memilikinya. Karena itu, ia masih berharap keluarga Su akan melindungi mereka. Tanpa disadarinya, Peri Qianhuan memiliki niat baik. Tempat ini adalah tempat yang asing dan berbahaya, dan Peri Qianhuan selalu menjaganya di sisinya hanya untuk memastikan keselamatannya. Adapun sisanya, itu hanya alasan yang muluk-muluk. Oke, Limuran mengangguk dan setuju. Dengan tinggal bersamanya, aku seharusnya bisa mendapatkan lebih banyak informasi, pikir Limuran dalam hati. Entah kenapa, meskipun ini kesepakatan yang agak terpaksa, Limuran menyetujuinya dengan sangat senang, tanpa penyesalan. Mungkin dia juga diam-diam mengharapkan metode pembagian tim seperti ini. Apakah karena aku tidak ingin meninggalkannya? Limuran tiba-tiba teringat hal ini. Ia tak kuasa menahan diri untuk menatap Peri Qianhuan lagi. Peri Qianhuan kebetulan sedang menatapnya saat itu. Ia segera mengalihkan pandangannya, merasa sangat malu. Ayo pergi. Setelah Peri Qianhuan membagi semua orang ke dalam beberapa tim, dia memanggil Limuran dan kemudian terbang ke suatu tempat. Rekan Taois Li, ayo berangkat, kata lelaki tua Paman Jiu kepada Limuran. Paman Jiu, Limuran, dan Peri Qianhuan membentuk tim untuk menyelidiki bersama. Peri Qianhuan menjaga lelaki tua itu di sisinya, menunjukkan bahwa ia adalah orang kepercayaannya. Di saat yang sama, ia juga ingin memanfaatkan kemampuan lelaki tua itu dalam formasi.
Baik, Limuran langsung setuju dan mengikuti lelaki tua itu untuk mengejar peri Qianhuan. Tidak lama kemudian, Limuran, Qianhuan Immortal dan dua orang lainnya berhenti di atas lembah berkabut. Peri Qianhuan sedikit mengernyit. Setelah ragu sejenak, ia berkata, lembah ini dipenuhi energi Ibel. Ini lembah Ibel. Rekan Taois Li, kau telah mengembangkan kemampuan Ibel, jadi kau seharusnya tidak takut energi Ibel memasuki tubuhmu. Bagaimana kalau kau masuk dan menjelajah? Tapi jangan terlalu dalam. Jika kau merasa ada bahaya, segera kembali atau kirim pesan untuk memberi tahu kami. Setelah peri Qianhuan selesai berbicara, dia melihat Limuran tidak menanggapi, jadi dia menoleh ke arahnya, hanya untuk melihat Limuran tampak tertegun dan terkejut. Bagaimana rekan Daois Qianhuan tahu kalau aku sedang berlatih sihir? Gumam Limuran. Yah, peri Qianhuan terdiam sesaat, ekspresinya sedikit berubah. Untungnya, ia mengenakan kerudung, jadi tidak mudah terlihat. Ia terbatuk ringan dan berkata, sejujurnya, kekuatan magis yang kukembangkan agak tidak biasa. Aku tahu rekan Daois Li pasti telah mengembangkan beberapa kemampuan magis, dan itu sungguh luar biasa. Rekan Taois Qianhuan memang sangat terampil. Li Muran mengangguk. Kau benar-benar bisa melihat kemampuan bela diriku hanya dengan satu kata. Aku sangat mengagumimu. Sangat. Oke, aku akan menjelajahi lembah Ibel ini. Setelah mengatakan itu, Li Muran berubah menjadi bayangan Ibel dan terbang ke lembah. Setelah Li Muran terbang, lelaki tua Jiusu mengirim pesan suara kepada peri Qianhuan. Rekan Daois Li ini adalah pemuda yang pernah mengunjungi rumah Su dan melamar nona tertua. Aku tak percaya nona tertua menyegel ingatannya, tapi dia malah bisa bertemu nona tertua lagi di sini. Ini bisa dianggap takdir. Kenapa kau tidak membuka segelnya saja? Kudengar rekan Daois Li sangat sakti dan juga paman dari para kultivator lembah Tianjian itu. Mungkin dia bisa membantu nona tertua. Peri Qianhuan menghela napas, aku hanya tidak ingin dia terlibat dalam hal ini. Jadi aku menyegel ingatannya dan memutuskan semua hubungan dengannya. Pertemuan kita di sini juga takdir. Jangan sebutkan ini. Ya, pria tua itu setuju, dan berkata dengan enggan, nyonya tertua telah berkorban terlalu banyak untuk keluarga Su. Atas nama seluruh keluarga Su, saya berterima kasih. Peri Qianhuan berkata pelan, Paman Jiu, tak perlu berkata sesopan itu. Ini tanggung jawabku, dan aku akan memikulnya. Tapi, usahakan jangan melibatkan orang lain dalam hal ini. Orang tua itu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar raungan naga rendah dari lembah Ibel. Raungan itu sangat menusuk, menandakan bahwa binatang itu memiliki vitalitas yang cukup. Peri Qianhuan dan lelaki tua itu sama-sama kultivator dengan pengalaman bertarung yang kaya dan pengetahuan yang luas. Hanya dengan mendengar suaranya, mereka tahu bahwa itu adalah binatang Ibel dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Oh tidak, Peri Qianhuan mengerutkan kening dan segera terbang ke lembah Ibel dalam sekejap. Nona, hati-hati. Orang tua itu terkejut dan buru-buru mengikutinya. Setelah Peri Qianhuan terbang ke kedalaman lembah, ia melihat sesosok makhluk terbang ke arahnya. Sosok itu adalah Li Muran. Kenapa kau di sini? Aku berencana memancing naga Ibel ini keluar dari lembah Ibel lalu membasminya. Li Muran berkata dengan heran tapi, karena kedua rekan Taois itu ada di sini, tidak perlu repot-repot. Kita selesaikan saja di sini. Peri Qianhuan merasa lega dan berkata, kami takut rekan Daois Li akan menemukan harta karun itu dan menyimpannya sendiri, jadi kami harus mengikutinya untuk melihatnya. Naga bersayap hitam ini memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, jadi mari kita serang bersama. Li Muran mengangguk oke. Seketika, Li Muran berubah menjadi bayangan hitam dan langsung menyerbu ke arah naga bersayap hitam, berniat bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Hati-hati, Peri Qianhuan terkejut. Ia melesat cepat, tubuhnya berubah menjadi kilatan api, lalu menghilang, lalu muncul di hadapan Li Muran dalam kilatan api. Pada saat ini, naga bersayap hitam dan peri seribu ilusi hanya berjarak beberapa kaki. Teknik penyelamatan kebakaran yang hebat. Puji Li Muran dalam hati, namun Peri Qianhuan justru berdiri di depannya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Terlebih lagi, pada saat ini, naga bersayap hitam itu mencengkeram dengan cakarnya, dan ujung cakarnya hampir mencengkeram Peri Qianhuan. Peri Qianhuan tiba-tiba membuka mulutnya dan menyemburkan bola cahaya spiritual 7 warna, melahap cakar naga bersayap hitam itu. Saat api spiritual 7 warna itu muncul, energi Ibel di sekitarnya langsung terdorong mundur sejauh 3 kaki. Saat cakar naga bersayap hitam itu terbakar oleh api spiritual 7 warna, ia menjerit dan mundur dengan cepat. Dalam sekejap, cakar naga hitam itu hangus, meninggalkan bau menyengat di udara. Kesempatan bagus. Li Muran berpikir sejenak, lalu tiba-tiba muncul, memancarkan kekuatan magis yang mampu melahap langit, tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan, lalu muncul di atas kepala naga bersayap hitam itu. Segera setelah itu, Li Muran menamparkan kepala naga hitam itu dengan telapak tangannya.
Bila-bila angin hitam tajam yang tak terhitung jumlahnya yang digulirkan oleh sayap naga hitam yang berdiri di atas limuran dengan mudah dihalangi oleh lapisan baju besi naga es di tubuhnya. Boom! Dengan suara teredam, telapak tangan limuran menghantam puncak kepala naga bersayap hitam itu dengan kuat. Tengkorak naga bersayap hitam itu hancur berkeping-keping, dan otaknya hancur oleh kekuatan yang dahsyat. Napasnya pun lenyap. Haha, bagian atas kepalanya adalah titik terlemahnya, sungguh tak bisa menahan satu pukulan pun. Limuran sangat gembira. Ia berbalik dan melihat wajah yang luar biasa cantik cadar peri seribu ilusi, yang telah disingkirkan tanpa disadari siapapun. Pasti angin kencang yang bertiup ketika cakar naga bersayap hitam itu mencakar, merobek cadar itu. Limuran berdiri di sana dengan linglung, tak dapat berkata apa-apa selama sesaat. Peri Qianhuan tertegun sejenak, lalu ia pun menyadari hal ini, dan buru-buru mengulurkan tangan dan mengusap lembut telapak tangannya di depan wajahnya. Dalam sekejap, cadar kembali menutupi wajahnya. Ternyata teknik pemurnian tubuh saudara Li sudah mencapai tingkat ini. Pantas saja dia berani melawan naga bersayap hitam ini dalam pertarungan jarak dekat. Peri Qianhuan sedikit tersipu, dan buru-buru mengganti topik pembicaraan. Dia tidak tahu bahwa keterampilan binaraga limuran telah meningkat pesat selama periode ini, jadi dia terkejut ketika melihat limuran bergegas menuju naga bersayap hitam. Terima kasih, Taois Qianhuan, atas bantuanmu. Taois Qianhuan, apa kau khawatir aku akan terluka? Tanya limuran. Tapi tindakan Taois Qianhuan cukup berbahaya. Aku hampir terluka oleh naga bersayap hitam itu. Pada saat yang mendebarkan tadi, jika angin kencang dari cakar naga bersayap hitam itu sedikit lebih ganas, mungkin Peri Qianhuan tidak hanya akan kehilangan kerudungnya, tetapi juga memiliki beberapa bekas luka di wajahnya. Mata Peri Qianhuan sedingin es saat ia berkata dengan tenang, ya, aku memang membantunya. Lagi pula, keluarga suku punya perjanjian dengan sesama Taois di lembah Tianjian, dan kami tidak bisa hanya berdiam diri dan melihatnya mati. Jika Taois Li mati, keluarga suku tidak akan bisa menjelaskannya kepada Taois lain di lembah Tianjian. Namun, Taois Li sangat kuat, jadi aku terlalu memikirkannya. Limuran sedikit mengernyit. Tindakan wanita ini sebelumnya hanyalah melindungi diri, tetapi sekarang dia mengatakannya dengan enteng, yang membuatnya cukup bingung. Rekan Taois Li, apakah kau menemukan sesuatu di lembah Ibel ini? Tanya Peri Qianhuan lagi dengan dingin. Tidak, ini hanya tempat berkumpulnya monster. Tidak ada jejak yang ditinggalkan manusia, jawab limuran. Kalau begitu, ayo kita pergi dari sini dan selidiki tempat lain. Peri Qianhuan memberi perintah dan terbang keluar dari lembah Ibel. Baik, biar aku yang urus mayat monster ini, lalu segera menyusul kedua rekan Tao itu. Kata limuran. Naga bersayap hitam ini memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, tetapi tidak terlalu kuat. Garis keturunan naga Ibelnya tidak terlalu pekat, jauh lebih rendah daripada naga es yang pernah ditemui limuran sebelumnya. Namun, jika sedikit darah naga Ibel dapat dimurnikan darinya, itu akan menjadi tonik yang sangat ampuh bagi limuran. Ia mengeluarkan labu merah tua dan mengumpulkan semua darah naga hitam. Adapun bahan-bahan naga hitam lainnya, kecuali saripati binatang ajaib, limuran meremehkannya dan tidak mengambilnya. Setelah melakukan ini, ia terbang keluar dari lembah Ibel. Peri Qianhuan dan dua lainnya menunggunya di pintu masuk lembah. Mereka bertiga terus terbang maju. Mungkin karena pertempuran seru di lembah Ibel, suasana di tim kecil beranggotakan 3 orang ini menjadi agak samar. Ketiganya terdiam, masing-masing memikirkan urusan mereka sendiri. Di sebuah ngarai yang dipenuhi energi Ibel, seekor kadal Ibel raksasa, sebesar 30 kaki, berbaring diam di antara bebatuan. Tubuh biawak itu sangat besar, tetapi sepasang sayap hitam tipis dan tembus pandang di punggungnya hanya beberapa kaki panjangnya, sangat kontras dengan tubuhnya yang berat. Namun, seluruh tubuh biawak itu hangus hitam, dan hanya sayap tipisnya yang tersisa. Limuran mengambang di samping bangkai biawak itu, menggunakan tangannya sebagai pedang untuk memotong sepasang sayap biawak itu. Ini pertama kalinya aku melihat kadal Ibel bersayap seperti ini. Pasti itu binatang Ibel yang bermutasi. Kata limuran bersemangat. Sayap-sayap ini tidak hancur oleh api spiritual 7 warna, yang menunjukkan kualitasnya yang sangat tinggi. Sayap-sayap ini bahan yang bagus untuk memurnikan harta karun. Bahan binatang Ibel seperti ini juga bisa menghasilkan harta karun Ibel. Kalian berdua, sesama Taois, pasti tidak akan terkesan, jadi serahkan saja padaku. Selama beberapa hari terakhir, sekuat apapun monsternya, peri seribu ilusi akan membakar mereka semua dengan secerca api spiritual 7 warna. Mereka yang tubuhnya lebih lemah akan menjadi secerca asap hijau, tanpa meninggalkan apapun. Limuran terkagum-kagum dengan dominasi api spiritual 7 warna. Sebagai perbandingan, meskipun ngengat 7 api miliknya juga memiliki kekuatan magis api spiritual 7 warna dan bentuk yang serupa, kekuatannya jauh lebih rendah daripada api spiritual 7 warna milik peri seribu ilusi.
Limuran sangat senang bahwa ia dan Peri Qianhuan adalah kawan, bukan lawan. Pasti tidak ada yang menginginkan lawan sekuat itu. Cepatlah, kita masih harus menjelajahi lembah Ibel berikutnya, kata Peri Qianhuan ringan. Ia tampak sangat membenci material binatang ajaib ini, dan setiap kali setelah membasmi binatang ajaib ini, Limuran akan mengumpulkan materialnya. Tentu saja, Limuran malu untuk selalu berpangku tangan dan menikmati hasil jerih payahnya. Setiap kali ia menjelajahi lembah Ibel, ia akan menjadi pelopor. Ketika ia bertemu binatang ajaib yang kuat, ia akan memancingnya keluar dan mereka bertiga akan bekerja sama untuk membasminya. Tingkat kultivasi binatang ajaib ini, paling banter, setara dengan seorang kultivator spiritual tingkat akhir. Limuran sendiri mampu memusnahkan mereka, dan dengan bantuan Peri Qianhuan, yang memiliki api spiritual 7 warna, ia tak terkalahkan, seringkali menghabisi binatang ajaib tingkat tinggi hanya dalam 3 atau 2 gerakan. Sedangkan Paman Jiu yang lebih tua, ia hampir tidak pernah beraksi, hanya sesekali mengeluarkan instrumen arai dan cakramnya untuk menyelidiki area sekitarnya guna mencari kekuatan formasi atau perubahan pada segel spasial. Selama beberapa hari, Limuran dan Peri Qianhuan menjelajahi banyak lembah Ibel yang tidak diketahui, dan kadal Ibel ini sudah menjadi binatang Ibel tingkat tinggi kelima yang mereka basmi. Limuran dengan hati-hati melepaskan sepasang sayap tipisnya, lalu dengan terampil menemukan intisari monster itu dan menyatukannya. Setelah itu, mereka bertiga meninggalkan lembah Ibel dan terus bergerak maju. Dalam perjalanan, Limuran dengan lantang memuji sihir api Peri Qianhuan, dan ingin bertanya secara tidak langsung tentang asal-usul api 7 warna, tetapi Peri Qianhuan tetap dingin dan diam serta mengabaikannya. Limuran berpikir dalam hati, sungguh disayangkan. Ia menyadari bahwa api spiritual 7 warna milik Ngengat 7 api sangat mirip dengan api spiritual 7 warna milik Peri 1000 ilusi, tetapi kekuatannya tak tertandingi. Kemungkinan besar keduanya berasal dari sumber yang sama, tetapi metode kultivasinya berbeda, sehingga menghasilkan perbedaan kekuatan yang sangat besar. Jika ia dapat menemukan metode kultivasi yang tepat, mungkin kekuatan sihir api Ngengat 7 api dapat ditingkatkan lebih lanjut. Ngengat 7 api kini menjadi salah satu kemampuan magis terpenting Limuran, bahkan berguna melawan kultivator tubuh spiritual biasa. Jika dapat dikembangkan lebih lanjut, Ngengat 7 api akan menjadi senjata ampuh bagi Limuran, bahkan mampu melawan kultivator tubuh spiritual terkuat sekalipun. Ketiganya terbang di udara ketika tiba-tiba Paman Jiu membeku dan ekspresinya berubah. Nona, situasinya telah berubah. Apa yang terjadi? Peri Qianhuan bertanya dengan tenang. Selama hari-hari ini, kecuali saat Limuran melihat kepanikan di wajah Peri Qianhuan saat dia melindunginya dengan tubuhnya, wanita ini selalu memasang ekspresi dingin dan tidak pernah panik apapun yang terjadi. Lelaki tua itu menunjuk ke kehampaan di atas dan berkata, susunan pemantau yang kupasang mendeteksi bahwa kekuatan segel ruang angkasa berubah secara bergelombang. Pasti ada yang mencoba menghancurkan segel ruang angkasa ini. Maksudmu? Para kultivator dari 3 keluarga besar lainnya juga telah menemukan pintu masuk ke segel kedua dan mencoba menghancurkannya. Peri Qianhuan langsung mengerti apa yang dimaksud lelaki tua itu. Orang tua itu mengangguk dan berkata, aku penasaran bagaimana mereka bisa melanggar larangan itu. Kalau 3 keluarga besar bekerja sama, tidak akan butuh waktu lama. Kalau hanya satu pasukan, mungkin butuh waktu lebih lama. Dimengerti. Peri Qianhuan mengangguk pelan, lalu segera memerintahkan gunakan jimat transmisi suara untuk memberitahu semua kultivator di keluarga ini agar segera berhenti mencari dan berkumpul di lokasi yang ditentukan. Berhenti sekarang, tanya lelaki tua itu. Kita mungkin masih punya waktu. Peri Qianhuan berkata, sudah terlambat. Jika kita tidak bisa berkumpul sebelum 3 keluarga besar memasuki ruang tingkat kedua, anggota keluarga Su yang terisolasi dan tersebar kemungkinan besar akan diserang oleh 3 keluarga besar lainnya. Para kultivator yang masuk ke sini adalah jaminan keberlangsungan fondasi keluarga Su. Kita tidak bisa membiarkan mereka jatuh ke dalam situasi seperti ini. Ya, pria tua itu setuju, lalu segera mengeluarkan beberapa nota transmisi suara dan menyampaikan pesan itu dengan lantang kepada seluruh anggota keluarga Su. Limuran juga mengeluarkan jimat transmisi suara untuk memberitahu Liu Chenfeng dan yang lainnya. Beberapa jam kemudian, semua orang berkumpul di sebuah lembah yang telah ditentukan dengan energi spiritual yang relatif kaya. Eksplorasi ini tidak terlalu dalam, dan selain beberapa kultivator yang terluka oleh monster tingkat tinggi, tidak ada korban jiwa, sehingga perjalanannya relatif lancar. Namun, tidak seorang pun menemukan jejak aktivitas manusia. Lapisan ruang kedua ini, seperti lapisan pertama, hanyalah daratan yang relatif luas yang dihuni oleh ibel-ibel campuran, dan energi ibelnya bahkan lebih terkonsentrasi daripada lapisan pertama. Ada banyak lembah ibel, tetapi sangat sedikit lembah spiritual. Semua orang merangkum lokasi medan yang telah mereka temukan, dan seorang kultivator dari keluarga Su yang pandai menggambar memadukan informasi ini dan segera membentuk peta topografi yang relatif kasar.
Peta topografi ini belum lengkap. Banyak tempat yang kosong, dan beberapa tempat hanya ditandai samar-samar dengan kata lembah setan atau bahaya, yang kurang jelas. Peri Qianhuan menatap peta topografi dan berpikir keras. Nona, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya seorang tetua dari keluarga Su. Jika ketiga keluarga besar itu tiba di sini, mereka mungkin akan tahu kita datang beberapa hari lebih awal. Mereka mungkin keliru mengira kita telah menemukan petunjuk dan bergabung untuk mengganggu kita, memaksa kita menyerahkan petunjuk apapun. Kita harus meyakinkan mereka bahwa upaya keluarga Su kita beberapa hari terakhir ini sia-sia dan kita belum menemukan petunjuk apapun. Kalau memang tidak berhasil, serahkan saja peta topografi ini. Lagi pula, peta ini tidak banyak gunanya. Dan peta ini juga menunjukkan bahwa kita hanya mencari sebagian wilayah dan tidak menemukan apapun, saran seorang kultivator lain dari keluarga Su. Semua orang mendiskusikan hal ini, dan Limuran tiba-tiba berkata, bisakah saya melihat peta topografi ini? Baiklah, Peri Qianhuan mengangguk pelan. Kudengar rekan Daois Li sangat berbakat. Bisakah kau menemukan petunjuk dari informasi terbatas ini? Setelah mengatakan itu, Peri Qianhuan menyerahkan peta topografi kepada Limuran. Limuran melirik sekilas dan sedikit terkejut. Wilayah ini sangat luas. Ternyata kita baru menjelajahi sebagian kecilnya. Lagi pula, kita baru melirik sebagian besar area sekilas, dan hanya beberapa yang telah dieksplorasi secara menyeluruh. Sepertinya tanpa usaha 3 hingga 5 tahun, mustahil untuk menjelajahi tempat ini secara menyeluruh. Omong kosong. 3 keluarga besar mungkin akan tiba dalam 3 sampai 5 jam. Bagaimana mungkin mereka punya waktu 3 sampai 5 tahun untuk melakukan pencarian menyeluruh? Kata seorang kultivator dari keluarga Su dengan nada kesal. Limuran tersenyum tipis sebenarnya tidak butuh 3 sampai 5 tahun, karena aku sudah tahu di mana pintu masuk ke tingkat ketiga ruang tertutup itu. Ruang tertutup ketiga. Semua orang terkejut ketika mendengar ini apakah ada ruang ketiga. Peri Qianhuan juga skeptis bagaimana rekan Daois Li tahu ada tingkat ruang ketiga. Limuran berkata, sangat sederhana. Lapisan kedua ruang tertutup ini sangat mirip dengan lapisan pertama. Meskipun medannya sangat berbeda, tetap saja merupakan bentang alam asli, tanpa jejak campur tangan manusia. Dan benda-benda yang dicari oleh 4 keluarga besar itu jelas merupakan peninggalan manusia, jadi kemungkinan besar ada lapisan ketiga ruang tertutup di sini. Jadi, rekan Daois Li hanya berspekulasi. Kata Peri Qianhuan, spekulasi ini memang ada benarnya, tapi tidak berdasar. Lagi pula, bagaimana rekan Daois Li tahu di mana pintu masuk ke dimensi ketiga? Tentu saja aku punya cara untuk mengetahuinya, kata Limuran dengan yakin. Namun, sebelum aku memberitahumu lokasi pintu masuk ke ruang tertutup ketiga, mohon minta rekan Daois Qianhuan untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Ada masalah apa? Tanya Peri Qianhuan penasaran. Mengapa keempat keluarga besar mengirim begitu banyak kultivator ke tempat ini? Apa sebenarnya yang mereka inginkan? Tanya Limuran serius. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang terdiam. Sayangnya, aku tidak dalam posisi untuk menjawab pertanyaan ini, kata Peri Qianhuan ringan. Limuran tersenyum dan berkata, sekalipun Peri Qianhuan tidak memberitahuku, aku masih punya cara untuk mengetahuinya. Setiap murid dari 4 keluarga besar yang hadir hari ini seharusnya memiliki jawaban di hati mereka. Karena begitu banyak orang yang mengetahuinya, itu tidak bisa dianggap rahasia. Aku khawatir, kecuali beberapa dari kita di lembah Tianjian, semua orang mengetahuinya. Namun, pintu masuk ke ruang tertutup ketiga, aku khawatir, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Keluarga Su tidak akan rugi jika menukar jawaban yang hanya diketahui sedikit orang dengan jawaban yang diketahui semua orang. Rekan-rekan Taois, mohon pertimbangkan baik-baik. Setelah ragu sejenak, Peri Qianhuan berkata, baiklah. Tidak apa-apa kalau aku menyuruhmu menunggu. Alasan mengapa keempat keluarga besar kami begitu mementingkan tempat tertutup ini dan telah mengirim banyak orang adalah karena menurut rumor, disinilah nenek moyang kami meninggal. Keberadaan ruang tertutup ini telah lama diketahui oleh kami, 4 keluarga besar, tetapi kami tidak pernah dapat menentukan lokasi persisnya. Kami menyebutnya ruang nirwana. Konon, begitu kami mencapai ruang nirwana, kami akan menemukan warisan dan rahasia yang ditinggalkan oleh leluhur kami. Ruang pemusnahan. Jadi begitulah. Limuran mengangguk pelan, hatinya terasa sakit. Tiba-tiba terpikir olehnya bahwa keempat keluarga besar datang ke ruang sunyi untuk mencari pusaka leluhur, sementara ia dan para kultivator dari lembah pedang surgawi datang ke sini untuk mengikuti petunjuk yang ditinggalkan oleh Guru Suanguang. Mereka semua mencari harta leluhur mereka. Mungkinkah Guru Suanguang juga memiliki hubungan dekat dengan leluhur keempat keluarga besar? Tapi kenapa leluhur dari 4 keluarga besar ingin duduk dan meninggal di sini? Kenapa mereka tidak mewariskan saja warisan itu kepada keluarga masing-masing? Tanya Limuran bingung.
Peri Qianhuan menggelengkan kepalanya. Kami juga belum sepenuhnya yakin tentang ini. Konon, ini melibatkan rahasia besar, dan kami di sini untuk menyelidikinya. Hanya ini yang kami ketahui tentang ruang pemusnahan ini. Rekan Taois Li, tolong beritahu kami lokasi pintu masuk ke ruang ketiga. Kata Peri Qianhuan, mengganti topik pembicaraan. Tentu saja aku bisa memberitahumu. Kata Limuran, tapi sebelum itu, bukankah seharusnya rekan Daois Qianhuan mencari tahu dulu mata-mata yang ditanam oleh keluarga lain di keluarga Su? Kalau tidak, jika mata-mata itu membocorkan informasi, 3 keluarga besar akan segera menyusul kita. Bahkan jika kita memasuki ruang angkasa tingkat ketiga, 3 keluarga besar akan segera mengejar kita. Mata-mata, ekspresi seorang tetua dari keluarga Su berubah setelah mendengar ini. Ia bertanya, apa maksudmu, rekan Daois Li? Apakah kau mencoba memprovokasi perselisihan di antara para kultivator keluarga suku? Limuran mencibir dan berkata, rekan-rekan Taois, kalian semua tahu. Lokasi pintu masuk lantai 2 sangat rahasia. Dulu, kami para kultivator lembah pedang surgawi mengerahkan upaya luar biasa untuk mencarinya. Namun, 3 keluarga besar menemukannya hanya dalam beberapa hari. Sungguh aneh. Jika 2 kultivator keluarga Su yang tertinggal di aula ruang angkasa tingkat atas tidak jatuh ke tangan 3 keluarga besar, pasti ada yang memberi tahu mereka. Informasi bocor. Bagaimana mungkin? Kekuatan segelnya sangat kuat. Jimat transmisi suara tidak bisa ditransmisikan melalui segel itu. Pria tua itu masih tidak percaya. Limuran mengangguk jadi, mata-mata itu tidak membocorkannya di sini. Sebaliknya, dia sudah membuat beberapa pengaturan sebelum memasuki ruang tertutup kedua. Saat itu, kami semua sedang berkumpul. Kalau ada yang menggunakan jimat transmisi suara, pasti sudah ketahuan yang lain. Tanya lelaki tua itu, bagaimana caranya kami melaporkan berita itu. Limuran berkata, mereka tidak menggunakan jimat transmisi suara, melainkan metode lain yang dapat digunakan untuk memicu dan menyampaikan perkiraan lokasi mereka secara diam-diam kepada pihak lain. Justru karena itulah ketiga keluarga besar itu hanya mengetahui perkiraan luas pintu masuk lantai 2. Butuh beberapa hari bagi mereka untuk akhirnya menemukan pintu masuk tersebut. Apapun metode yang digunakan untuk memberi petunjuk, jejak mana atau kesadaran ilahi harus dikorbankan. Jika Anda ingin menghindari ketahuan oleh orang-orang di sekitar Anda, waktu terbaik adalah mengaktifkan formasi pembalik langit dan bumi ketika semua orang sedang mengerahkan mana mereka. Rekan-rekan Taois, jika Anda mengingat dengan saksama kejadian saat itu, Anda mungkin bisa menemukan petunjuk. Begitu Limuran selesai berbicara, orang-orang mulai berbicara. Su Ming, apakah itu kamu? Tanya Peri Qianhuan dingin. Wajah seorang pemuda dari keluarga Su tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru menjelaskan mengapa Anda berkata begitu, Nona. Saya. Tak perlu bicara lagi. Peri Qianhuan memotongnya dan berkata, kau harus tahu bahwa dengan kekuatan kesadaran ilahimu, kau tak layak mempermainkanku di depan kemampuan membaca pikiranku. Wajah Su Ming memucat, dan ia berhenti berusaha membela diri. Setelah beberapa saat, ia mengangguk, tapi aku tidak bermaksud mengkhianati keluarga Su. Pasti kejadian ini mengungkap keberadaanku. Setelah mengatakan ini, ia mengeluarkan sebuah liontin giok dari dadanya. Liontin giok ini berbentuk setengah bulan, dan jelas merupakan bagian yang terpisah dari keseluruhan liontin giok. Su Ming berkata lembut, ada 2 potong liontin giok ini. Yang satunya lagi ada di tangan Ye Xuan Er dari keluarga Ye. Waktu itu, dia menggunakan separuh liontin giok lainnya untuk mengirimiku pesan, dan aku tak kuasa menahan diri untuk membalas. Seorang kultivator dari keluarga Su mengerutkan kening dan berkata, Ye Xuan Er. Apakah dia putri angkat keluarga Ye yang reputasinya buruk, dikabarkan berselingkuh dengan beberapa tuan muda dari keluarga bangsawan? Konon wanita ini menguasai ilmu sihir rubah, dan bisa merayu seorang kultivator pria hanya dengan sekali pandang. Aku tak percaya kau, seorang pemuda, telah terpikat olehnya. Benar sekali, beraninya kau memakai benda milik perempuan jalan kecil dari keluarga Ye itu. Kau benar-benar payah. Para kultivator keluarga Su mulai mengkritik satu demi satu, dan banyak orang juga merasa menyesal dan sedih. Su Ming menundukkan kepalanya, menunggu hukuman dari Peri Qianhuan. Peri Qianhuan adalah kepala kultivator keluarga Su, dan semua orang menunggunya memutuskan bagaimana cara menghukum Su Ming. Peri Qianhuan mendesah pelan dan berkata, entah itu kesalahan yang tidak disengaja atau pengkhianatan yang disengaja, kau memang telah melanggar aturan sekte. Mengkhianati keluarga demi cinta bukanlah hal yang baru di keluarga Su kita. Bukankah pelajaran menyakitkan itu cukup untuk menjadi peringatan bagi generasi mendatang seperti kita? Bagaimana dengan ini, Paman Qi, segel jiwa Su Ming, tempatkan dia di harta karun spasial, dan segel lagi. Hidup dan matinya akan ditentukan oleh ayahku dan para tetua di masa depan. Sedangkan untuk harta karun di sekitar Su Ming, hancurkan semuanya.
Tidak ada jaminan tidak akan ada jejak yang tertempel pada harta karun lainnya. Ya, pria tua itu melakukan apa yang diperintahkan dan menyegel Su Ming yang tak sadarkan diri di dalam peti mati batu giok, memasang beberapa lapis segel pada peti mati itu. Dengan begitu, meskipun Su Ming memiliki jejak yang tak terlihat di tubuhnya, itu tidak akan berguna. Peri Qianhuan kemudian berkata kepada Limuran, urusan keluarga suku telah beres. Bisakah rekan Daois Li memberitahuku lokasi pintu masuk ke tingkat ketiga ruang tertutup itu? Limuran mengangguk sedikit dan berkata, pintu masuk ke ruang tertutup ketiga ada di sini. Dia menunjuk ke suatu titik pada peta topografi kasar dan melanjutkan, itu di lembah cacing ini. Kenapa ada di lembah serangga ini? Lembah serangga ini sepertinya bukan pusat dari seluruh ruang tertutup ini. Tanya Peri Qianhuan penasaran. Karena, Limuran tersenyum tipis, pintu masuk ke ruang tertutup kedua awalnya adalah lembah cacing. Lembah itu telah dihancurkan oleh kami 200 tahun yang lalu, dan kini tak lagi terlihat sama, jadi kau tak menyadarinya. Dan di sini, kebetulan ada lembah cacing, dan di dekat lembah cacing itu kebetulan ada urat spiritual dan jurang ibel yang serupa. Mustahil begitu banyak kebetulan terjadi bersamaan. Ini seharusnya pintu masuk ke tingkat ketiga. Sejujurnya, masalah lembah serangga sama sekali tidak mengejutkan. Hanya saja Limuran tahu lebih banyak informasi, sehingga ia bisa melihat petunjuknya. Ini tidak berarti ia jauh lebih pintar daripada kultivator lainnya. Paman Li benar, Hua Yuncong tiba-tiba berkata, aku kebetulan melewati lembah serangga itu dan melihat fluktuasi spasial yang samar di sana. Peri Qianhuan bertanya kepada seorang kultivator parubaya dari keluarga Su, Su Jun, kamu dan rekan Taois Hua pergi ke lembah serangga. Apa kamu menemukan sesuatu? Kultivator parubaya itu menjawab, lembah serangga itu dipenuhi kodok-kodok berbagai ukuran yang dapat mengeluarkan aura yang sangat beracun. Kami takut keracunan terlalu parah, jadi kami tidak berani menyelidiki lebih lanjut. Sedangkan untuk rekan Daois Hua, kau memang membawa alat formasi dan cakram ajaibmu untuk menyelidiki di sana, tetapi kami tidak mahir dalam teknik formasi dan tidak dapat memahaminya. Peri Qianhuan mengangguk dan berkata, kalau begitu, kita akan segera berangkat untuk menyelidiki lembah serangga. Rekan Taois Hua, keluarga suku sekarang bekerja sama dengan lembah pedang surgawi. Jika kau menemukan hal serupa, tolong bagikan. Hua Yuncong tersenyum canggung dan berkata, haha, aku hanya merasakan sedikit fluktuasi spasial, yang sangat umum dan aku tidak menganggapnya serius. Kalau bukan karena pengingat Paman Li, aku tidak akan mengira itu adalah pintu masuk ke tingkat ruang berikutnya. Peri Qianhuan tidak berkata apa-apa lagi. Atas perintahnya, semua orang dari keluarga Su dan lembah Tianjian menaiki kapal perang dan bergegas menuju lembah serangga. Setengah hari kemudian, beberapa retakan besar tiba-tiba muncul di langit yang gelap. Sosok-sosok kultivator terbang keluar dari retakan dan tiba di ruang angkasa tingkat kedua. Namun, saat itu, semua orang di keluarga Su telah menghilang. Jauh di dalam ngarai sempit, gelap dan lembab, terbentang rawa yang dipenuhi miasma. Di sini juga hidup kodok-kodok seukuran telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya. Kodok-kodok kecil ini, yang juga dikenal sebagai cacing kodok, memiliki kemampuan reproduksi yang kuat dan sering dibudidayakan sebagai serangga beracun di dunia budidaya abadi. Meskipun tidak dianggap serangga langka, mereka tetap diklasifikasikan sebagai serangga langka. Ciri khas terbesar cacing kodok adalah sifatnya yang sangat beracun. Mereka merupakan salah satu dari 5 serangga beracun paling terkenal. Para pembudidaya keluarga Su melayang di atas lembah katak, tetapi mereka tidak berani menyerbu masuk. Seorang tetua dari keluarga Su mengerutkan kening dan berkata, kodok-kodok di ngarai ini berkicau tanpa henti, jelas jumlahnya banyak. Kodok-kodok ini terus-menerus mengeluarkan gas beracun siang dan malam, membuat miasma yang meresap ke ngarai menjadi sangat beracun. Racunnya sangat tajam, tidak hanya menembus kulit, tetapi bahkan aura pelindungnya pun tak mampu menghalanginya. Kultivator biasa tak akan mampu menembus jauh ke dalam ngarai. Terlepas dari racunnya, kekuatan serangan kodok-kodok ini tidak terlalu mengancam kita. Bisakah pil ginseng giok melarutkan gas beracun ini? Tanya Peri Qianhuan sambil mengerutkan kening. Tetua keluarga Su mengangguk dan berkata, jika kita bisa menyimpan satu pil ginseng giok ini, harta karun yang dapat mendetoksifikasi kita, pil itu akan secara alami menyerap racun dan melindungi kita. Namun, kita hanya punya selusin pil ginseng giok, yang hanya cukup untuk selusin orang. Bagaimana kalau begini? Nyonya tertua membawa sekitar selusin orang kepercayaannya, dan kita tinggal di sini. Seorang pria tua dari keluarga Su menyarankan. Tidak, Peri Qianhuan menggelengkan kepalanya. Kalau aku tidak di sini, tidak ada jaminan 3 keluarga besar lainnya tidak akan punya rencana untukmu. Bagaimana kalau begini, kata Peri Qianhuan setelah berubah pikiran, kita akan mengirim beberapa orang terlebih dahulu dan membentuk formasi isolasi untuk mengisolasi gas beracun dari luar formasi, menciptakan area aman kecil. Kalau begitu,
Aku akan menggunakan kekuatan magis spasialku untuk memindahkanmu dari luar lembah ke formasi isolasi. Dengan begini, kita semua bisa memasuki lembah. Rencana yang hebat, puji Limuran lantang. Saat ia punya ide serupa, Peri Qianhuan sudah mengatakannya dengan lantang. Pikirannya sama cepatnya dengan Limuran. Beberapa orang yang memasuki lembah pertama pasti sangat kuat untuk mengusir serangga beracun dan membentuk formasi isolasi, jadi aku akan melakukannya sendiri. Paman 9, Paman 7, rekan Daois Li, kalian dan yang lainnya harus pergi bersama, kata Peri Qianhuan. Peri Qianhuan memanggil nama 8 orang secara berurutan, semuanya adalah kultivator yang ahli dalam seni formasi atau memiliki kekuatan dan keterampilan hebat dan sangat dipercaya olehnya. Limuran juga ada di antara mereka. Dengan kata lain, ia juga menjadi salah satu orang yang paling dipercaya oleh Peri Qianhuan. Seorang lelaki tua dari keluarga Su tak kuasa menahan cemberut dan berbisik, "Nona, rekan Daois Li memang orang luar. Kali ini, kita perlu bekerja sama untuk menerobos lembah cacing. Lebih aman menggunakan orang kita sendiri." Peri Qianhuan tersenyum tipis, "Jangan khawatir, Paman 16. Ada beberapa kultivator lembah pedang surgawi di sini. Rekan Daois Li tidak akan berani bertindak gegabah. Lagi pula, rekan Daois Li ahli dalam latihan fisik dan tidak takut racun. Mengajaknya pergi bisa menghemat pil ginseng giokmu." Li Muran tercengang. Kapan rekan Daois Qianhuan tahu bahwa aku kebal terhadap semua racun? Kurasa aku belum pernah mengatakan itu. Peri Qianhuan berkata dengan tenang, "Saat pertama kali kita bertemu, di kabin di lembah roh itu, aku mencium aroma samar yang memiliki efek menyihir. Namun, rekan Daois Li tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan, menunjukkan kekebalannya terhadap semua racun. Tidak mengherankan jika seorang kultivator dengan keterampilan pemurnian tubuh tingkat lanjut tidak takut pada semua jenis racun. Meskipun begitu, aku tidak yakin bisa menahan racun serangga itu. Akan lebih aman jika aku memasukkan pil ginseng giok ke dalam mulutku," kata Limuran. Dia meminta ramuan itu kepada Peri Qianhuan, tetapi Peri Qianhuan dengan dingin menolaknya. "Tidak, jika kau mengurangi satu ramuan, kau mungkin akan menghadapi bahaya di masa depan. Jangan sia-siakan." Limuran mengerutkan kening, lalu berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, tidak perlu mengirim terlalu banyak orang ke lembah. Aku dan Paman Su, yang ahli dalam formasi, bisa masuk bersama. Aku akan bertugas menangkis serangga-serangga aneh itu, sementara Taois Su hanya perlu fokus membangun formasi. Bagaimana kalau kau memberiku setengah dari pil ginseng giok yang kau simpan? Kau sangat menginginkan pil ginseng giok." Peri Qianhuan tertegun sejenak, lalu mengangguk kecil dan berkata, "Memang, pil ginseng giok adalah ramuan yang berharga. Sulit bagi faksi lain selain kami, 4 keluarga besar, untuk memurnikannya. Selain khasiat detoksifikasinya yang luar biasa, pil ini juga sangat membantu dalam melatih teknik pemurnian tubuh. Rekan Daois Li, apakah kau berencana menggunakannya untuk menutrisi tubuhmu lebih lanjut?" Limuran mengangguk berulang kali. "Benar. Baiklah," kata Peri Qianhuan, "kalau begitu kita bertiga akan memasuki lembah bersama. Jika rekan Daois Li mencapai kesuksesan besar, aku akan memberinya 3 pil ginseng giok sebagai hadiah." "Terima kasih, rekan Daois Qianhuan." Limuran membungkuk dengan penuh sukacita, seolah-olah pil ginseng giok sudah ada di sakunya. Paman 9, lelaki tua itu, telah menyiapkan formasi teleportasi sederhana di pintu masuk lembah. Karena jaraknya pendek, hanya dari pintu masuk lembah ke kedalaman, tidak diperlukan formasi yang rumit. Dengan penguasaan formasinya, ia mampu menyelesaikannya dalam waktu kurang dari sebatang dupa. Kemudian, dia dan Peri Qianhuan masing-masing memegang ramuan bening berwarna putih susu di mulut mereka, dan terbang ke kedalaman ngarai bersama Limuran. Miasma ada di mana-mana, dan semakin tebal semakin dalam. Limuran dengan santai melemparkan beberapa jimat berelemen angin, yang membangkitkan hembusan angin dan meniup miasma tersebut. Tak lama kemudian, mereka mencapai dasar lembah dan mendarat di sebuah gundukan kecil. Paman Jiu, lelaki tua itu, mengeluarkan pelat susunan itu dan setelah memeriksanya dengan saksama, menunjuk ke sebuah rawa tak jauh dari sana dan berkata, "Memang ada segel ruang angkasa yang tidak biasa di sini, tepat di bawah rawa ini." "Bagus sekali," kata Limuran, "tolong minta Taois Qianhuan untuk membuka jalan langsung ke lokasi yang tersegel. Paman Jiu Taois akan bertanggung jawab untuk mengatur formasi. Mengenai serangga-serangga aneh yang perlahan-lahan berkumpul di sekitar sini, serahkan saja padaku untuk mengurusnya. Aku akan memastikan mereka benar-benar dibasmi dan tidak boleh mendekat." "Bagaimana kau membersihkannya?" tanya Peri Qianhuan penasaran, "Jumlahnya bukan hanya beberapa ratus, tapi puluhan ribu, atau bahkan lebih." Limuran tersenyum misterius. "Aku punya caraku sendiri, jadi kalian berdua, sesama penganut Tao, tidak perlu khawatir." Peri Qianhuan mengangguk, lalu mengulurkan jarinya dan menjentikkannya. Api 7 warna melesat keluar, dan api itu membesar tertiup angin.
Dalam sekejap mata, api itu berubah menjadi naga api raksasa dan melesat menuju rawa. Boom! Dengan suara keras, rawa itu langsung kering dan sebuah lubang besar sedalam ratusan kaki muncul di bawah tanah. Peri Qianhuan menjentikkan jarinya lagi, dan naga-naga api mengebor tanah. Di tengah ledakan keras, sebuah terowongan yang dalam muncul. Tanah rawa dan bebatuan asli di dalam terowongan menguap atau terbakar, tak menyisakan apapun. Keributan besar itu juga menarik perhatian serangga beracun di sekitarnya. Gelembung-gelembung kecil muncul di rawa-rawa di sekitarnya, lalu katak kodok hijau seukuran telapak tangan muncul dari lumpur dan air, melompat-lompat ke arah limuran dan yang lainnya. Jumlah kodoknya sungguh mencengangkan. Dilihat dari udara, mereka tampak seperti lapisan-lapisan gelombang hijau yang menerjang limuran dan yang lainnya. Peri Qianhuan sedikit mengernyit dan berhenti merapal mantra. Jika limuran tidak mampu mengatasinya, ia harus bertindak. Pada saat itu, limuran melambaikan lengan bajunya dan memanggil sebuah pot hijau kecil. Ini adalah harta ajaib yang ia peroleh dari kuil Gu di alam bawah, pot pemurnian ibel, sebuah harta yang dirancang khusus untuk menangani serangga aneh. Limuran jarang menghadapi masalah dengan serangga aneh, jadi ia jarang menggunakan pot pemurnian ibel. Namun, harta ini sangat berguna saat ia berhadapan dengan Master Taigu. Setelah dia mempersembahkan pot itu, Peri Qianhuan dan Patua Jiusu sedikit terkejut, tetapi tidak banyak bicara. Limuran kemudian mengulurkan jari-jarinya dan menjentikkannya, melakukan mantra demi mantra, tidak terlalu terampil tetapi sangat lancar, ke dalam panci pemurnian ibel. Panci pemurnian ibel berubah menjadi ukuran besar 7 atau 8 kaki dalam sekejap mata, dan terbalik, dan mulut panci terbuka dengan suara ledakan. Pada saat yang sama, cahaya hijau menyembur keluar dari panci pemurnian ibel dan menyapu ke arah serangga aneh di sekitarnya. Kemanapun cahaya hijau itu lewat, ia menghasilkan daya hisap yang sangat kuat. Kodok-kodok itu hampir tak berdaya melawan dan tanpa sadar tersedot ke dalam kuali pemurnian ibel oleh cahaya tersebut. Panci pemurnian ibel kecil menelan sejumlah besar kodok, tetapi masih belum penuh. Kodok-kodok ini jauh lebih mudah diatasi daripada laba-laba di lantai pertama. Meskipun racun laba-laba itu lebih lemah, jaring yang mereka keluarkan sangat merepotkan. Mereka menempel erat di jaring dan sulit diserap oleh panci pemurnian ibel. Lagi pula, jika kau tidak sengaja menghirup beberapa jaring laba-laba, mulut panci pemurnian ibel akan mudah tersumbat, gumam limuran dalam hati. Limuran tahu betapa kuatnya panci pemurnian ibel. Selama serangga aneh itu tersedot ke dalam panci pemurnian ibel, ia akan berubah menjadi genangan darah dan mati dalam waktu singkat. Cahaya hijau terbang melingkar di sekitar limuran dan yang lainnya, dan katak-katak dalam lingkaran itu langsung dibawa pergi dalam sekejap, menghilang tanpa jejak. Setelah melihat pemandangan ini, Peri Qianhuan dan Paman Tua Jiu keduanya terkejut. Wajah lelaki tua Jiusu menjadi gelap, dan dia berkata dengan suara berat, jadi, rekan Daois Li berasal dari keluarga Ye. Keluarga Ye. Li Muran tercengang. Saya belum pernah berurusan dengan kultivator dari keluarga Ye, salah satu dari 4 keluarga besar. Mengapa Anda berkata begitu, rekan Daois Su? Kalau bukan karena ini, bagaimana mungkin rekan Taois ini memiliki harta karun keluarga Ye perajang pemurnian serangga? Perajang pemurnian serangga di tangan rekan Taois ini tampaknya jauh lebih kuat daripada yang dikabarkan. Kurasa itu harta karun tingkat tinggi, kata Paman Jiu, sambil menunjuk perajang pemurnian ibel. Panci pemurni serangga. Limuran semakin bingung. Rekan Taois, kau pasti salah paham. Ini bukan panci pemurni serangga, tapi panci pemurni ibel. Lagi pula, aku membawa harta ini dari alam bawah ke alam roh. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Ye. Panci pemurnian ibel. Wajah Peri Qianhuan sedikit berubah. Bagaimana rekan Daois Li mendapatkan panci pemurnian ibel? Konon, itu adalah harta karun leluhur keluarga Ye. Panci pemurnian serangga itu adalah replika panci pemurnian ibel. Para kultivator keluarga Ye ahli dalam mengusir serangga dan memurnikan racun, dan banyak murid mereka memiliki panci pemurnian serangga yang serupa. Tolong jelaskan bagaimana rekan Daois Li mendapatkan panci pemurnian ibel itu, kalau tidak, para kultivator keluarga Su mungkin tidak akan berani mempercayai rekan Daois Li lagi. Benarkah ini? Li Muran terkejut. Ia mengerutkan kening dan berkata, ini masalah alam bawah, dan tidak ada cara untuk memverifikasinya. Sekalipun aku memberitahumu, kau tidak akan percaya. Peri Qianhuan menggelengkan kepalanya. Tidak, rekan Daois Li, bicaralah terus terang. Aku bersedia mempercayainya. Hati Li Muran tergerak dan ia mengangguk baiklah. Meskipun masalah ini dianggap rahasia saat itu, kini telah berhasil diselesaikan. Sekarang aku berada di dunia roh, tak masalah jika aku menceritakannya. Setelah itu, Li Muran menceritakan kisah istana Dewa Gu di alam bawah, dan menjelaskan secara singkat bagaimana ia mendapatkan panci pemurnian ibel, dan mengapa pemilik asli panci pemurnian ibel meninggalkan harta karun ini di alam bawah. Tunggu sebentar,
Ekspresi Peri Qianhuan tiba-tiba berubah sedikit. Siapa nama guru Tao Tianling dan guru Taigu yang disebutkan oleh rekan Taois Li guru yang meninggalkan pot pemurnian Ibel? Dia menyebut dirinya Pak Tua Tianji. Saya bahkan memujanya sebagai guru saya di depan potretnya dan menerima warisannya. Namun, saya tidak begitu memahami teknik pengembangbiakan serangga yang ditinggalkannya, kata Limuran. Pak Tua Tianji, itu benar-benar dia. Peri Qianhuan terkejut. Dia leluhur keluarga Ye. Nama marga aslinya adalah Hua dan nama pemberiannya adalah Ji. Pak Tua Tianji hanyalah nama tahunnya. 4 keluarga besar awalnya bernama Cermin, Bunga, Air, dan Bulan. Asal-usul Hua mengacu pada nama marga leluhur keluarga Ye, Hua. Limuran terkejut dan berpikir, jadi, leluhur keluarga Ye pernah ke alam bawah, dan merupakan salah satu kultivator spiritual yang menyerbu alam bawah. Dan Tuan Suanguang juga salah satunya. Jadi, Tuan Suanguang dan leluhur keluarga Ye memang teman lama. Pantas saja mereka berdua terkait erat dengan ruang pemusnahan ini. Dalam sekejap, petunjuk yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikiran Limuran. Taois Tianling mengenali pedang Suan Guang sekilas dan berkata bahwa itu adalah pedang milik teman lama sang guru. Ternyata benar. Banyak kejadian masa lalu yang awalnya tidak saling berkaitan, namun saat ini, semuanya terkumpul dalam ingatannya bagaikan rangkaian tetes air, membentuk aliran, yang perlahan menyatu dan membuatnya mengerti banyak hal sekaligus. Jadi, leluhur dari 3 keluarga besar lainnya mungkin juga pernah ke dunia bawah itu dan, apakah mereka juga termasuk di antara para kultivator yang menyerbu dunia bawah dari dunia spiritual saat itu? Pikir Limuran dalam hati. Sebuah petunjuk besar, petunjuk yang melibatkan kisah-kisah yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah dan terkait erat dengan 4 keluarga abadi besar di benua Fengyun di dunia spiritual dan lembah Tianjian, secara bertahap muncul dalam pikiran Limuran. Saat petunjuk terbentuk, lebih banyak pertanyaan muncul di benak Limuran. Beberapa pertanyaan mungkin dapat dijawab oleh para kultivator inti dari 4 keluarga besar, seperti Peri Qianhuan, tetapi bagaimana cara bertanya agar dapat memperoleh informasi yang diinginkannya tanpa mengungkapkan terlalu banyak tentang guru Suanguang dan dirinya sendiri patut dipertimbangkan secara cermat. Setelah merenung sejenak, Limuran bertanya kepada Peri Qianhuan, nama sandi bunga cermin dan bulan air masing-masing merujuk pada sesuatu. Aku ingin tahu apa arti spesifiknya. Peri Qianhuan berkata, hanya beberapa keturunan langsung dari 4 keluarga besar yang tahu tentang masalah ini. Namun, karena rekan Daois Li adalah murid leluhur keluarga Ye, jika dia bergabung dengan keluarga Ye, tentu saja dia berhak mengetahui hal-hal ini. Sekarang, rekan Daois Li harus memilih keluarga Ye atau keluarga Su. Tentu saja keluarga Su, jawab Limuran tanpa ragu. Mengapa? Tanya Peri Qianhuan. Limuran tersenyum tipis. Aku belum banyak menghabiskan waktu dengan rekan Daois Qianhuan akhir-akhir ini, tapi kami menikmati kerja sama kami. Tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan. Lagi pula, keluarga Ye dan lembah pedang surgawi mungkin akan berseteru hidup mati. Meskipun aku telah diuntungkan oleh leluhur keluarga Ye, aku tidak bisa menghindarinya. Paling-paling, aku akan menahan diri untuk tidak mempermalukan anggota keluarga Ye lainnya demi tetua Tianji. Haha, itu keputusan yang bijaksana. Kata Paman Tua Jiu sambil menghela napas lega, Dao Youli pasti akan senang dengan pilihanmu hari ini di masa depan, kalau tidak, kau akan menyesalinya seumur hidupmu. Limuran mengira kata-kata lelaki tua itu merupakan ancaman halus dan tidak mengetahui makna terdalam di balik kata-kata itu. Peri Qianhuan juga mengangguk, tampak cukup senang. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahu rekan Daois Li beberapa informasi penting. Aku juga meminta rekan Daois Li untuk merahasiakannya dan tidak memberitahu kultivator lain di lembah Tianjian. Kerja sama kita juga bisa ditingkatkan, kata Peri Qianhuan. Limuran mengangguk dan setuju, saya siap mendengarkan. Ketiganya kemudian menaklukkan serangga beracun dan membentuk formasi sambil tetap memiliki cukup energi untuk berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara. Peri Qianhuan berkata, bunga cermin, bulan air, dan bunga cermin masing-masing merujuk pada leluhur mereka sendiri, merujuk pada leluhur dari 4 keluarga besar kita. Bunga merujuk pada tetua Tianji, yang sudah diketahui oleh rekan Daois Li. Air merujuk pada leluhur keluarga Su kita, yang bermarga Sui, dan ayahku sebenarnya adalah anak angkatnya, dan bulan merujuk pada Perining Yue, leluhur keluarga Yue. Adapun nama sandi cermin, konon merujuk pada sebuah harta karun, tetapi detailnya tidak diketahui oleh kami, para keturunan. Kepala keluarga Jin juga merupakan keturunan dari murid leluhurnya. Marga Jin sebenarnya homofon untuk cermin. Semakin Limuran mendengarkan, semakin takjub ia. Jika cermin merujuk pada sebuah harta karun, mungkinkah itu cermin misterius lain yang ditemukan Tuan Suanguang di alam bawah dan direbut dari roh jahat? Jika demikian, mengapa keluarga Jin menggunakan cermin sebagai nama sandi mereka padahal cermin itu jelas-jelas milik Tuan Suanguang?
Kisahnya menjadi semakin rumit dan aneh. Limuran menyingkirkan lapisan kabut, tetapi menemukan bahwa kabut itu masih berkabut dan masih banyak kebenaran yang menunggu untuk diungkap. Jadi ini arti bunga cermin dan bulan air. Konyol sekali, aku sudah tahu nama sandi ini bertahun-tahun tapi tidak tahu maknanya yang dalam. Gumam Limuran dalam hati. Ngomong-ngomong, tanya Limuran, nenek moyang keluarga Su sebenarnya bermarga Sui. Marga ini sangat langka di dunia kultivasi abadi. Bolehkah saya bertanya apa nama Tao-nya? Peri Qianhuan menggelengkan kepalanya, leluhurnya tidak memiliki nama Tao. Dia adalah seorang kultivator perempuan dengan nama keluarga Sui dan nama Tabu Piaoping. Sui Piaoping. Apa? Itu dia. Limuran begitu terkejut hingga teknik mengendalikan panci pemurni ibel pun terhenti. Limuran adalah seorang kultivator yang telah berlatih selama lebih dari 1000 tahun. Wajar baginya untuk tetap tenang dalam menghadapi kesulitan, tetapi kejadian ini terlalu mengejutkannya, dan itu terlihat jelas dari ekspresinya. Apa, rekan Daois Li, pernahkah kau mendengar nama leluhur kita? Mungkinkah leluhur keluarga suku juga merupakan guru nominal rekan Daois Li? Tanya Peri Qianhuan penasaran. Meskipun dia bukan majikanku, aku sudah berbicara dengannya. Kata Limuran perlahan setelah menenangkan diri. Mustahil. Peri Qianhuan menggelengkan kepalanya berulang kali, nenek moyang saya menghilang dari dunia kultivasi abadi 10.000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin rekan Daois Li bisa melihatnya? Limuran mendesah pelan, sebenarnya, Sui Piaoping yang kulihat bukanlah leluhur keluarga Su, tapi dia memang Sui Piaoping, dan dia adalah orang yang sama dengan leluhur keluarga Su. Kata-kata ini benar-benar bertentangan, dan Peri Qianhuan dan yang lainnya bahkan semakin bingung. Masalah ini berkaitan dengan asal-usul Sutra Taiksu. Saya hanya bisa berkomunikasi dengan rekan Daois Qianhuan melalui transmisi suara. Limuran tiba-tiba berkata melalui transmisi suara. Peri Qianhuan mengangguk, menggerakkan bibirnya sedikit, dan membisikkan beberapa kata. Ketika Paman Jiu, lelaki tua itu, mendengar mereka berdua berkomunikasi, ia tahu bahwa mereka sedang membicarakan rahasia penting. Karena wanita tertua tidak mengizinkannya mendengarnya untuk sementara waktu, ia terus mengatur formasi, tetapi di saat yang sama ia merasa sangat bingung. Namun, ia sudah lama menyadari hubungan rumit antara Limuran dan Peri Qianhuan, jadi ia tidak terlalu khawatir. Jika Limuran memang berniat mengkhianati keluarga Su, ia tinggal mengungkap hubungan masa lalunya dengan Qianhuan, dan semuanya akan beres. Ia tahu bahwa Limuran sangat mencintai Qianhuan dan telah mengikutinya dari alam bawah hingga alam roh. Limuran hanya menceritakan kisah ibu dari klan Mei melalui transmisi suara. Peri Qianhuan sangat terkejut ketika mendengarnya. Ia tidak tahu bahwa ada kisah yang begitu menyedihkan dan penuh penderitaan di balik leluhurnya. Bahkan, Sui Piaoping, leluhur keluarga Su, mungkin tidak mengetahui hal-hal ini sendiri karena setelah Sui Piaoping terpecah menjadi dua, separuh Sui Piaoping, leluhur keluarga Su, telah menghapus ingatannya tentang benua Liu Yue. Ia hanya mengenal Xiao Yaozi dan tidak ada yang lain. Ia terus berlatih, dan kultivasinya menjadi sangat tinggi, tetapi ingatan yang telah terputus sepenuhnya tidak dapat dipulihkan. Limuran berkata, namun, senior Xiao Yaozi, yang tingkat kultivasinya misterius, pasti telah menyadari kelemahan kesadaran spiritual senior Sui Piaoping, jadi ia meninggalkan Taiksu Sutra ini untuk membantunya memperbaiki kelemahan kesadaran spiritualnya. Leluhur keluarga Su, Sui Piaoping, hanya mengadopsi putra dan putri, dan tidak memiliki anak kandung, jadi tidak ada keturunan seperti klan Mei. Ini pasti asal mula Taiksu Sutra. Tidak heran setelah saya berlatih teknik ini dan mencapai tingkat keempat, semua kelemahan yang disebabkan oleh kelemahan kesadaran spiritual klan Mei dengan mudah teratasi. Setelah perpisahan itu, Sui Piaoping, yang satu adalah ibu dari klan Mei, dan yang lainnya adalah leluhur keluarga Su, memiliki ikatan yang tak terpisahkan dengan Limuran. Kini, Limuran, yang awalnya orang luar, akhirnya berhasil memecahkan semua misteri ini. Ini mungkin merupakan petunjuk dari kehendak dewa. Limuran berpikir dalam hati, jika ia punya kesempatan, ia pasti akan kembali ke klan Mei dan menceritakan kisah lengkapnya kepada Kaisar Mei dan anggota klan Mei lainnya. Kemudian, ia akan mencoba menggunakan teknik Sutra Taiksu untuk membantu beberapa kultivator klan Mei yang bertekad untuk mendapatkan kembali identitas manusia mereka, sehingga mewujudkan keinginannya, penjaga toko, Feng Ming, dan para kultivator Meng Diexuan lainnya yang telah lama ia dambakan. Mungkin, seandainya aku tahu cerita ini lebih awal, takkan ada begitu banyak tragedi. Limuran mendesah pelan, memikirkan kembali semua yang terjadi di Meiju, rasanya seperti mimpi. Peri Qianhuan juga terkejut mendengar cerita ini, dan suasana hatinya tampaknya tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, ia bertanya dengan suara pelan kepada Limuran, jika kisah serupa terjadi pada rekan Daois Li, dan karena berbagai alasan seperti segel ingatan,
ia mengalami dua hubungan yang sama sekali berbeda namun tak terlupakan satu demi satu, dan akhirnya tiba-tiba menyadari bahwa keduanya ada di saat yang sama. Apa yang akan kau putuskan? Apakah kau akan terbagi dua, atau memilih masa lalu atau masa kini? Limuran tercengang ketika Peri Qianhuan tiba-tiba menanyakan hal ini padanya. Ia memikirkannya dan merasa tidak ada perasaan yang berkesan baginya. Kehidupan pernikahannya yang biasa-biasa saja dengan Yan Cucu telah lama berakhir dan terlupakan. Aku juga tidak tahu, kata Limuran samar-samar, tapi sepertinya aku tidak akan memilih perpisahan. Aku orang yang suka bernostalgia, jadi mungkin aku akan memilih masa lalu. Sebenarnya, apapun pilihannya, pasti akan menyakitkan. Rasa sakit Ibu Meiju, setelah 30.000 tahun, masih bisa kita pahami sepenuhnya. Mendengar ini, Peri Qianhuan tidak dapat menahan rasa dingin di hatinya. Ya, itu akan sangat menyakitkan. Gumam Peri Qianhuan dalam hatinya, aku menyegel bagian ingatanmu ini, tapi ini hanya sementara. Kau berlatih Sutra Taiksu begitu cepat. Selama kau bisa menyelesaikan tingkat keempat latihan ini, kau akan mampu menembus batasan pikiran ilahi yang kutetapkan. Ketika kau tahu segalanya, apakah kau juga akan jatuh ke dalam situasi yang menyakitkan seperti ini? Memikirkan hal ini, Peri Qianhuan merasa enggan dan bertanya-tanya apakah dia harus mengambil inisiatif untuk membuka segel limuran. Lupakan saja, pikir Peri Qianhuan lagi, jalan di depan berbahaya dan tak terduga. Mungkin aku tak akan bisa pergi hidup-hidup. Saat ingatanmu terbangun, aku mungkin sudah pergi, dipisahkan oleh Yin dan Yang. Dengan ketangguhanmu, setelah tragedi ini, kau pasti bisa melanjutkan perjalanan kultivasimu sendirian dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Aku penasaran siapa Xiao Yaozi itu. Pasti dia luar biasa, bisa mewariskan Taiksu Sutra, kata Limuran. Peri Qianhuan menggelengkan kepalanya pelan. Kami, para keturunannya, tidak tahu persis hal ini. Nenek moyang kami tidak meninggalkan catatan apapun tentangnya. Mungkin senior Xiao Yao sudah meninggal. Setelah membahas masalah leluhur keluarga Su dan ibu dari klan Mei, Limuran mengumpulkan pikirannya dan bertanya, kamu dan 4 keluarga besar lainnya datang ke ruang pemusnahan ini hanya untuk melacak keberadaan leluhurmu yang hilang. Benar sekali, Peri Qianhuan mengakuinya dengan lugas. Jika kita bisa menemukan petunjuk yang ditinggalkan para biksu saat itu, mungkin kita bisa tahu lebih banyak. Gumam Limuran dalam hatinya. Sebelum dia menyadarinya, Paman Tua Jiu telah menyiapkan formasi. Baiklah, seru lelaki tua itu gembira, misi selesai. Gas beracun dan serangga-serangga itu tidak akan mampu menembus formasi ini untuk sementara waktu. Nona muda itu juga telah membuka jalan menuju segel ketiga. Kita hanya perlu membawa para murid itu keluar dari lembah ini, lalu bersama-sama kita bisa menembus batasan dan memasuki ruang tersegel ketiga. Dimengerti, Peri Qianhuan mengangguk dan memberi instruksi kepada lelaki tua itu. Rekan Taois Li memiliki panci pemurnian Ibel dan juga merupakan murid nominal leluhur keluarga Ye, tetua Tianji. Paman Jiu, mohon rahasiakan ini dan jangan sebarkan beritanya untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Ya, saya mengerti, jawab lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. 930.